Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan selamat datang kepada para Penatua yang baru gabung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan teman-temannya dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1726, mengubah menjadi pohon kuno, subscribe Penatua. Lin Feng duduk di kapalnya yang baru, terbang di atas awan dengan kecepatan luar biasa. Terkadang, beberapa orang lewat di dekatnya, tetapi mereka tidak berbicara satu sama lain. Meskipun perahu itu sangat cepat, Lin Feng masih perlu waktu sebelum mencapai kota suci. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Dia menikmati pemandangan dunia besar, sedikit santai. Tanda hubung. Beberapa hari kemudian, Lin Feng turun dari langit menuju kota besar. Meskipun itu tidak sebesar kota kuno surgawi luas, itu jauh lebih besar dari kota emas api. Lin Feng tinggal di sana selama sehari dan kemudian melanjutkan perjalanan. Benua 9 awan itu raksasa, tapi seberapa besar sebenarnya? Dan berapa banyak orang di dunia ini? Terlepas dari klan kuno modern atau klan suci kuno, di zaman kuno, klan telah diciptakan karena seorang pembudidaya yang tiada taranya. Klan suci kuno telah diciptakan oleh para pembudidaya yang sangat kuat. Oleh karena itu, para pembudidaya mengagumi orang-orang yang kuat dan ingin menjadi lebih kuat, dan seiring waktu semakin banyak penanam yang kuat di dunia. Jutaan tahun yang lalu, para kultivator yang kuat telah mulai menciptakan dunia seperti yang orang tahu sekarang. Lin Feng tidak terbang dengan kecepatan penuh, tapi dia juga tidak terlalu banyak istirahat di sepanjang jalan. Lin Feng berdiri di lapangan. Dia melihat sekeliling, ada rumput di mana-mana, dipenuhi dengan vitalitas. Hidup, Lin Feng tampak tenang, tenteram, dan santai. Kekuatan hidup adalah lawan dari kematian orang-orang, binatang, rumput, 10.000 benda ciptaan, semuanya terbuat dari kehidupan, bisik Lin Feng. Di sekelilingnya, rumput mulai bergulung-gulung ketika angin yang mengerikan naik. Awan raksasa muncul di langit. Namun, awan itu terlihat aneh, karena dipenuhi dengan energi destruktif. Kekuatan kalpa hidup. Bagaimana mungkin energi kosmik kehidupan berubah menjadi kehidupan kalpa, pikir Lin Feng, melihat awan di langit. Terlepas dari energi kehidupan, semua energi lain dapat berubah menjadi kalpa, tetapi energi kehidupan tidak seharusnya merusak, jadi apa yang salah dengan awan yang mengandung kekuatan kalpa ini? Awan kalpa hidup bergolak dalam gelombang. Lin Feng bertanya-tanya apakah kekuatan kalpa akan sama atau tidak. Energi kosmik kehidupan yang menakutkan mengembun dan turun dari langit, membombardir tubuh Lin Feng. Lin Feng merasakan vitalitas yang tak terbatas menyerang tubuhnya dan mengalir melaluinya, dan mulai gemetar hebat. Energi meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi pohon kuno. Betapa kuatnya kekuatan hidup kekuatan kalpa, apakah itu kekuatan kalpa, pikir Lin Feng, tertawa. Dia dikelilingi oleh kekuatan hidup kalpa dan merasa baik. Pemandangan di sekitarnya sangat indah, penuh kehidupan. Ledakan, lebih banyak energi kosmik kalpa membombardir tubuh Lin Feng, tetapi mereka tidak bisa melukainya, tubuh fisiknya terlalu kuat. Lin Feng bisa merasakan bahwa kekuatan hidup menjadi lebih menindas. Ark. Tiba-tiba, Lin Feng merasakan bahwa darahnya mulai mendidih seperti api dan bahwa naga meraung. Bumi dan langit mulai bergetar. Tiba-tiba matanya mulai berbinar. Apakah nagaku akan bangun? Mata Lin Feng dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Saat itu, ketika burung gagak menganga saat bulan turun, Lin Feng telah menerima embrio naga dan darah naga. Dia telah berjanji akan membesarkan bayi naga, dan sekarang energi kehidupan membersihkan tubuhnya dan naga itu bernyanyi. Darahnya juga mendidih. Apakah embrio naga akhirnya akan menetas? Ketika gelombang ketiga vitalitas kekuatan kalpa membombardir tubuhnya, lampu naga muncul di sekitar Lin Feng, menyilaukannya. Rumput menjadi lebih hijau dan angin lebih kuat. Energi melesat ke langit. Kemudian, kekuatan kalpa perlahan mulai menyebar. Lin Feng menatap langit dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia masih dikelilingi oleh rumput. Dia kemudian melepaskan semangatnya. Dunianya secara bertahap muncul di sebuah halaman di sana. Kekuatan hidup dapat membuat, pikir Lin Feng, tersenyum pada dirinya sendiri. Dalam dunia kecil rohnya, pohon kuno surgawi muncul dan tumbuh di tubuhnya. Akar pohon itu terjalin dengan akar pohon-pohon lainnya. Di dalam, tidak ada Lin Feng lagi, tapi hutan kuno, dengan pohon kuno. Di kejauhan, Lin Feng merasakan energi kalpa hidup. Beberapa orang jauh di kejauhan melihat beberapa lampu yang menyilaukan di langit dan menggigil. Sungguh kekuatan hidup yang menakutkan. Apakah seseorang berhasil menembus lapisan Huang Qi menggunakan kekuatan hidup? Namun, mereka merasakan bahwa langit sangat marah. Ketika energi kosmik membersihkan tubuh seorang kultivator, itu tidak terlihat seperti itu. Beberapa orang yang lebih dekat merasakan kehidupan Qi dan bergetar. Mengerikan sekali. Ada beberapa warna pucat dan hitam pekat di lampu juga, dan itu juga terasa seperti ada naga di dalamnya. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang mengejutkan dan menakutkan seperti itu. Banyak orang bangkit di udara. Ketika mereka tiba, mereka tidak melihat apa-apa, hanya hutan. Apakah ada pembudidaya kehidupan yang menakutkan di sini, pikir kerumunan. Banyak orang pergi. Namun, beberapa orang tetap di sana dan mulai mencari sesuatu di hutan, berpikir mungkin ada harta berharga di sana. Kami tidak jauh dari kota suci lagi, dan anehnya seorang pembudidaya yang lemah ada di sini di alam liar. Memikirkan kerumunan orang-orang yang mencari harta karun. Anehnya,
Orang-orang yang sangat lemah itu juga sangat muda, sekitar 15-16 tahun, dan mereka dari lapisan Suanki, seorang bayi bahkan dari lapisan Lingki. Tidak heran mereka mencari obat di sini, tempat itu dipenuhi dengan vitalitas Ki. Beberapa tumbuhan bisa bermanfaat, mungkin mereka bisa menggunakan herbal untuk menjadi sedikit lebih kuat, pikir banyak orang dengan jijik. Saudaraku, orang itu membenci kita, kata seorang wanita muda kepada seorang pria muda. Mereka tidak mengerti alkimia, tidak perlu berbicara dengan mereka, jawab pemuda itu dengan acuh tak acuh. Ketika dia mencari tumbuhan di alam liar bersama para tetua, banyak orang membencinya juga. Dia sudah terbiasa dengan itu. Memang, kami dapat mengubah segalanya dengan ramuan dan ramuan kami. Bakat-bakat besar matang perlahan, mereka tidak tahu itu, kata wanita muda itu dengan senyum cerah. Baiklah, mari kita terus mencari herbal, mungkin kita bisa menemukan ramuan naga vein, desak pemuda itu. Tempat ini luar biasa dan dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan. Mereka akan bisa membuat ramuan yang hebat. Segelintir orang terus mencari jamu. Meskipun tingkat kultivasi mereka rendah, mereka cukup keras kepala. Mereka mencari kemana-mana dan menemukan beberapa herbal. Saudaraku, pohon kuno itu aneh, tandas wanita muda itu dengan keras. Yang lain juga datang untuk melihat pohon kuno. Mereka terkejut. Memang terlihat sangat aneh. Meskipun berisi kehidupan, itu juga berbeda dari pohon, kata salah satu pria muda itu. Yang lain mengangguk. Mereka merasakan bahwa pohon itu berbeda. Saudaraku, mungkinkah itu berharga? Tanya wanita muda itu dengan antusias. Kami tidak bisa memecahkannya. Kita harus mencabutnya dan membawanya kembali ke klan, kata wanita muda itu. Kelompok itu menggunakan kekuatan penuh mereka untuk mencabut pohon itu. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak bisa memasukkannya ke dalam cincin aku, sumpah pemuda itu, tertegun. Pohon yang aneh, dia tidak bisa meletakkannya di atas cincinnya. Dia heran. Sudahlah, mari kita bawa kembali ke klan. Itu bisa berharga, usul wanita muda itu. Yang lain mengangguk dan kembali ke klan mereka. Mereka tidak mengira pohon itu bisa sangat aneh. Kasihan Lin Feng, dia dalam mimpi dan dia tidak tahu bahwa pohon yang dia buat diambil oleh orang-orang. Bab 1727, Suku, Subtribe Penatua. Di sebuah suku kuno, orang-orang tampak biasa dan sederhana. Hanya anak-anak muda yang memiliki pakaian baru. Pada saat ini, di suku kuno, beberapa orang muda kembali membawa pohon yang aneh. Aneh, kehidupan pohon Ki ini sangat tebal, tetapi tidak terlihat seperti pohon dan Ki-nya tidak bubar. Sihir apa ini? Tanya pemuda itu, memeriksa pohon itu. Kamu anak kecil, kamu sedang bermimpi. Kamu sangat lemah, bagaimana kamu bisa mengerti pohon purba yang mungkin berumur jutaan tahun? Mungkin itu pohon kehidupan yang abadi dan legendaris. Kata seseorang sambil tertawa. Semua orang di sekitar juga mulai tertawa. Suku itu berisik. Siapa tahu, mungkin aku beruntung menemukan pohon ini. Kata wanita muda itu, dia berusaha terlihat tegar tetapi dia tahu bahwa jika itu adalah harta yang berharga, dia mungkin tidak akan dapat melakukan apapun dengannya. Bagaimana pohon kehidupan bisa begitu mudah diperoleh? Para tetua ada di sini. Mari kita lihat apa yang mereka pikirkan, kata seseorang pada saat itu. Beberapa orang tua berjalan ke pohon, mendorong dan menyentuhnya. Salah satu pria tua itu mengerutkan kening dan berbisik, aneh sekali. Apa yang aneh? Tanya orang lain. Kehidupan pohon Ki itu sangat padat dan tebal, tetapi energi kehidupannya tak bergerak seolah-olah mati. Aneh sekali, gumam lelaki tua itu. Orang-orang tua lainnya terpana dan menyentuh pohon itu lagi. Memang, vitalitasnya tidak bergerak. Pernahkah kamu mendengar tentang pohon kehidupan dan kematian? Tanya pemimpin kelompok itu kepada para sesepuh lainnya, yang menggelengkan kepala. Lalu, mundur dan lihatlah, kata pria tua itu. Dia melepaskan kekuatan yang menakutkan. Orang-orang muda sangat lemah, tetapi orang-orang tua bersama-sama memiliki ki yang menakutkan. Ledakan, sebuah tangan raksasa menabrak pohon, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan pohon itu. Siluet terbang dan menabrak tanah, mengejutkan semua orang. Itu adalah seorang pria muda, tampak bersih dan tampan. Lin Feng sangat kesal, dia telah menciptakan pohon itu untuk berlatih kultivasi, dan mengejutkan seseorang telah mengganggunya. Bagian terburuknya adalah pria tua itu telah menghancurkan dunianya dengan serangan itu. Ketika Lin Feng melihat orang banyak memandangnya seolah-olah dia orang asing, dia memutar matanya. Dia ingin membunuh beberapa orang, tetapi orang-orang tua itu kuat. Membacanya tidak mudah. Siapa kamu dan mengapa kamu datang ke klan kami? Tanya pria tua Lin Feng. Lin Feng menggelengkan kepalanya, sangat tidak senang. Tuan, aku berlatih kultivasi di alam liar, kamu membawa aku ke sini, lalu kamu menyerang aku, dan sekarang kamu bertanya kepada aku apa yang aku lakukan di sini. Kamu konyol. Petik 2. Pria tua itu tampak malu. Memang, itulah yang sebenarnya terjadi. Tolong lakukan apa yang kamu inginkan, bayi laki-laki. Aku hanya memikirkan sesuatu, kata lelaki tua itu dengan senyum ragu-ragu, kemudian dia memandang orang-orang muda itu dan memerintahkan, tolong ajak tamu kita berjalan-jalan di sekitar wilayah kita. Petik 2. Dia tersenyum ceria sebelum pergi bersama para tetua lainnya. Lin Feng mengerutkan kening dan kemudian tersenyum dengan acuh tak acuh. Orang-orang tua itu lucu. Tapi memanggilnya bayi laki-laki agak aneh. Aku kembali, kata seseorang di kejauhan. Kerumunan berbalik dan melihat dua orang. Salah satunya tinggi dan kokoh, dan yang berbicara tampak lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih liar.
Lin Feng tercengang ketika melihat yang di sebelah kanan. Dia tiba-tiba bangkit di udara. Pria muda yang lebih kecil menggaruk kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat ini. Lin Feng, kamu belum mati. Lin Feng terbatuk dan memutar matanya. Mereka sudah lama tidak bertemu. Lin Feng senang terlepas dari dirinya sendiri. Kamu tidak mati, mengapa aku harus mati? Balas Lin Feng. Bagaimana mungkin Huang Fulong mati? Aku mendengar tentang petualangan kamu di Bahuang dan seterusnya dan tentang bagaimana kamu keluar dari dunia kecil. Kamu masih hidup, itu mengesankan. Tertawa Huang Fulong, tersenyum dan meninju Lin Feng. Ketika mereka menabrak kepalan tangan, Lin Feng merasakan sakit yang tajam di tangannya, tetapi dia berusaha untuk tidak memikirkannya. Huang Fulong memandang Lin Feng dan bertanya, Lin Feng, mengapa kamu tidak menembus lapisan Huang Qi? Begitu lama telah berlalu, mereka hampir menembus ke lapisan Huang Qi. Lin Feng bahkan lebih berbakat daripada para elit lainnya saat itu. Meskipun beberapa dari mereka mendapat manfaat dari kekayaan klan mereka, Lin Feng seharusnya menembus lapisan Huang Qi setidaknya pada saat yang sama seperti yang mereka lakukan. Aku tidak bisa, kata Lin Feng, mengangkat bahu dan tersenyum. Huang Fulong, siapa dia? Tanya petani besar yang bersama Huang Fulong. Yang lain menatap mereka dengan cara yang aneh. Anehnya, Huang Fulong mengenal seorang pria aneh di antah berantah. Pasti ada yang salah. Saudaraku, Lin Feng, kata Huang Fulong dengan senyum lebar, lalu dia berkata kepada Lin Feng, Lin Feng, itu Tantai si idiot. Tantai si idiot, nama panggilan seperti apa itu? Tantai sang bijaksana, teriak Tantai dengan marah. Dia bahkan lebih mendominasi daripada Huang Fulong. Semuanya sama, bagaimanapun, namamu Tantai, sedikit bodoh, tapi itu sudah cukup, lanjut Huang Fulong. Lin Feng terdiam, dia menatap Tantai besar, yang tampak agak menakutkan. Huang Fulong, kapan kamu datang ke dunia besar, dan bagaimana kamu bertemu Tantai? Tanya Lin Feng. Setelah kamu meninggalkan Bahuang, banyak orang mulai mengatakan bahwa kota suci adalah tempat palsu, bahwa kami tinggal di dunia kecil. Setelah mengetahui tentang itu, banyak orang mulai meninggalkan dunia kecil, tidak ada yang mencegah mereka pergi. Aku juga mendengar tentang kota suci dan mengetahui bahwa itu ada. Kemudian, aku mulai bepergian dan aku bertemu Tantai. Meskipun dia bodoh, dia pejuang yang hebat. Dia sangat besar. Kami juga bertukar pandangan tentang kultivasi dan dia menyakiti aku, jadi kami datang ke sini untuk menyembuhkan luka aku, kata Huang Fulong, agak kesal. Huang Fulong kuat dan besar. Tingkat kultivasinya mungkin terlalu rendah, pikir Lin Feng. Seperti tahun-tahun akan berlalu, kamu akan memiliki semakin sedikit kesempatan untuk mengalahkanku, kata Tantai kepada Huang Fulong dengan cara yang menghina namun bercanda. Itu karena kamu memiliki tulisan suci medis dan kamu menggunakan banyak pil kuno dari suku-suku kecil untuk membuat vitalitas, darah, ki, tulang dan jiwa kamu lebih kuat. Bakat besar kamu tumbuh dengan lambat, dan sekarang kamu maju lebih cepat dan lebih cepat. Hidup ini tidak adil, dengus Huang Fulong dengan sedih. Tantai memandangnya dan berkata, aku akan membantumu juga. Lin Feng mengerti bahwa mungkin ada konflik antara orang-orang seperti itu. Namun, orang-orang muda di suku itu memang terlihat aneh. Orang-orang muda itu lemah dan tampak menyedihkan. Tantai juga sangat muda, mungkin setahun lebih tua dari beberapa dari mereka, dan dia sudah menembus lapisan Huang Qi. Kultivasinya sudah sangat stabil, dia tampak seperti binatang buas besar dengan vitalitas besar. Lin Feng, sayangnya, kamu belum menembus lapisan Huang Qi, kalau tidak aku akan bertarung melawanmu, kata Huang Fulong. Dia tidak pernah mengalahkan Lin Feng, dan setiap kali mereka bertemu dia suka menantangnya. Baiklah, berhenti bertarung, kalian berdua. Apakah kamu menyinggung orang di luar, kalian berdua? Tanya lelaki tua itu kepada Tantai. Tantai tersenyum, dia tampak malu. Tuan, di kota suci, sekelompok bajingan itu membenci kita dan tidak membiarkan kita masuk universitas. Kami sangat marah, jadi kami bertarung dengan sekelompok bajingan itu. Petik 2. Kamu kalah, kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Itu kecelakaan, jawab Tantai dengan gugup. Kamu kalah dan kembali karena kamu ingin aku menyembuhkanmu. Betapa tidak tahu malu, desa lelaki tua itu tiba-tiba. Kinya menakutkan, dan bahkan Tantai menggigil. Sekelompok orang aneh, pikir Lin Feng, berkeringat. Semua orang itu aneh, bahkan orang tua. Bab 1728, Kitab Suci Kedokteran, Subscribe Penatua. Kecelakaan, tunjukkan luka kamu, kata pria tua itu dengan sedih. Dia memeriksa denyut nadi Tantai dan mengerutkan kening. Betapa dingin, itu kekuatan neraka dingin. Apakah kamu bertemu dengan cucu Ice King? Tanya lelaki tua Tantai. Aku tidak melakukannya, itu seseorang dari klan salju, jawab Tantai, menggaruk kepalanya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan bertanya, klan salju tiba di kota suci. Memang, beberapa anak muda, mereka luar biasa sombong, kata Tantai dengan sedih. Dia memiliki kenangan buruk, tapi para wanita klan salju sangat cantik. Itu luar biasa. Tantai tersenyum pada pikiran itu. Pria tua itu memutar matanya dan berkata, kamu mulai memikirkan wanita. Para wanita dari klan salju sangat cantik, tentu saja, tetapi kamu tidak bisa pergi dan menyinggung perasaan mereka. Cedera kamu serius. Aku akan pergi dan menyiapkan ramuan untuk kamu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan.
Jangan khawatir, Tuan, sembuhkan saja luka-lukaku, lalu berikan aku obat yang bisa kuminum dalam keadaan yang berbeda. Aku hanya akan mengambilnya sendiri, Tantai menyetujui sambil tersenyum, seolah-olah terluka adalah hal yang baik. Lin Feng tidak bisa berkata apa-apa, tapi dia lebih sibuk dengan fakta bahwa klan salju berada di kota suci. Bayi laki-laki, ikut juga, kata pria tua itu kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk dan mengikuti saat mereka dibawa ke kamar sederhana. Itu adalah dunia kecil, tetapi berbeda dari dunia kecil lainnya yang pernah dilihat Lin Feng. Dunia kecil ini tidak memiliki pavilion, sungai, danau, atau hutan, ia sunyi dan tidak berpenghuni. Namun, mereka bisa melihat tanaman obat di kejauhan, ladang raksasa, dan para petani yang tinggal di gubuk jerami. Itu mengingatkan Lin Feng tentang zaman kuno. Dunia itu tampak sempurna untuk Tantai. Orang tua itu membakar bunga, api sederhana, tidak ada kuali, tidak ada api khusus. Lin Feng, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh? Huang Fulong bertanya pada Lin Feng. Tantai ada di sebelah mereka. Dia begitu tinggi sehingga bahkan ketika duduk itu seolah-olah dia berdiri. Aneh sekali, pikir Lin Feng. Pertama kali, itu sama bagi aku, tetapi aku sudah terbiasa sekarang. Suku-suku kuno seperti itu, mereka tidak beradab. Orang yang dapat menyembuhkan pembudidaya lapisan Lingqi atau lapisan Xuanqi sudah sangat langka. Di masa lalu, para leluhur mengajari mereka cara menyembuhkan, mereka memiliki semua kitab suci obat dengan resep dan sebagainya. Dan bagian yang paling luar biasa dari cerita itu adalah mereka dapat menghabiskan energi dari luka kamu, yang kemudian baik untuk mereka karena mereka dapat menggunakannya untuk tujuan lain. Ini sangat aneh, Huang Fulong menjelaskan kepada Lin Feng. Lin Feng tertegun. Suku kuno, suku ini mungkin yang kuat. Apakah mereka sengaja terluka? Tanya Lin Feng. Huang Fulong mengangguk, kamu benar, orang-orang itu bertarung setiap hari dan terluka, kemudian mereka pulih dan bertarung lagi. Darah mereka berbeda dari orang-orang di dunia luar. Mereka tidak menggunakan barang-barang yang mereka berikan kepada bayi untuk membuat mereka menerobos ke lapisan Tianqi seperti orang-orang di dunia luar, mereka suka berlatih kultivasi perlahan, dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Ketika mereka merasa siap, mereka mulai berlatih kultivasi dan kemudian tiba-tiba mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan kecepatan cahaya. Petik 2. Lin Feng melirik Tantai. Tidak heran Tantai ini agak aneh. Aku mengerti, tetapi apakah mereka menggunakan obat untuk memulai? Tanya Lin Feng Tantai. Memang. Kami melihat tingkat kultivasi anak-anak kami ketika mereka berusia sekitar 15 tahun, itu adalah usia paling penting di suku kami. Dan kemudian kita mulai memberi mereka ramuan yang cocok. Tidak peduli bagaimana kamu tumbuh, dalam kondisi apa, miskin atau kaya, semua anak dibesarkan dan dapat mengubah tubuh, darah, kehendak, dan jiwa mereka. Kami memiliki begitu banyak ramuan di sini untuk semuanya, darah, tulang, jiwa, apa saja. Kami memiliki bubuk, pil, cairan. Kami juga punya banyak biji. Beberapa orang bisa menjadi raksasa, banyak orang memilih ini. Sejak usia 15 tahun, orang dibesarkan oleh klan dalam setiap aspek. Jelas Tantai. Lin Feng tertegun. Beberapa orang di antah berantah memahami prinsip-prinsip yang begitu dalam. Lin Feng pasti setuju dengan metode mereka. Mereka dapat berbagi, masyarakat mereka hampir sempurna. Mereka tidak kekurangan apapun. Ketika kamu terluka, itu sama, kamu juga dapat minum pil. Masalahnya adalah kita lebih suka menggunakan herbal untuk menyembuhkan daripada menjadi lebih kuat. Kami suka terluka untuk mengubahnya menjadi kekuatan dan keberanian. Kami tidak ingin bergantung pada herbal, lanjut Tantai, tersenyum pada Lin Feng. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak mengerti hal-hal yang bagus itu. Hanya orang tua yang tahu tentang hal-hal itu. Lin Feng, jangan khawatir, tentu saja, aku pikir filosofi kami tidak seburuk itu. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Filosofi grup kamu sangat bagus, setuju Lin Feng dengan anggukan. Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan? Tanya Tantai. Lin Feng telah memahaminya, tapi Tantai tidak mengerti apa yang dia katakan sendiri. Beberapa hal, jawab Lin Feng, tersenyum. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Belajar tentang budaya suku itu adalah suatu kehormatan bagi Lin Feng. Lin Feng, suku ini ahli membuat obat. Mereka membantu aku mengubah tubuh aku. Kalau tidak, aku tidak akan menembus lapisan Huangqi secepat itu, Huang Fulong memberitahunya sambil tersenyum. Tantai dan Huang Fulong telah berperang satu sama lain saat itu adalah hal yang hebat dan suku itu sempurna baginya. Ngomong-ngomong, Lin Feng, kamu tidak memberitahuku, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tanya Huang Fulong dari Lin Feng. Aku bepergian untuk sementara waktu. Aku pergi ke kota kuno surgawi yang luas, dan kemudian aku dalam perjalanan ke kota suci dan orang-orang itu membawa aku ke sini, jawab Lin Feng dengan riang. Dia berusaha menjadi jelas dan ringkas. Kamu juga pergi ke kota suci. Besar. Ketika kami pulih, mari kita pergi ke sana bersama-sama, tetapi kamu lebih baik mencoba dan menerobos ke lapisan Huangqi, terutama jika kamu ingin pergi ke universitas. Ada terlalu banyak pembudidaya yang menakutkan dan beberapa orang muda yang disebut raja. Di wilayah malam gelap, aku sangat lemah, aku Huang Long. Matanya berkedip dan dia merasa antusias. Lin Feng, orang-orang di sini jauh lebih kuat daripada di dunia kecil, aku suka di sini. Wilayah ini raksasa, kota suci adalah salah satu dari 3 kota utama, tentu saja ada pembudidaya yang menakutkan di sana, yang terbaik semua bergerak di sana, kata Lin Feng dengan gembira, tetapi dia juga tidak sabar.
Dia ingin melihat pembudidaya yang luar biasa. Lin Feng, dan mungkin Huang Fulong dan yang lainnya, jika mereka tinggal di dunia kecil, mereka mungkin tidak akan menembus lapisan Huang Qi karena lingkungannya tidak cocok. Namun di dunia yang hebat, ada lebih banyak kemungkinan. Memang, beberapa orang sangat kuat, ada juga wanita yang sangat cantik. Pria terus mengejar mereka, dan wanita yang luar biasa sombong, kata Huang Fulong dengan kesal. Dia mencari pacar, ejek Tantai. Diam, kata pria tua itu dengan keras. Berhenti berdebat, jangan lupakan pelajaran yang lalu. Petik 2. Huff. Tantai mengerang. Tidak ada orang di luar yang tahu aku ada di sini. Aku tidak menyebabkan masalah. Bajingan itu bilang dia juara. Dia gila. Aku tidak ingin klan terlibat. Petik 2. Bajingan, kata pria tua itu dengan marah. Tantai, apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu tidak ingin suku terlibat. Jangan lupakan Ling Tian. Apakah kamu pikir aku bisa membiarkan kamu mati? Petik 2. Kakek, itu tidak serius. Jangan khawatir. Selama aku tidak cukup kuat untuk membunuhnya, maka aku tidak akan bertarung melawannya, kata Tantai. Berjuang melawan orang itu akan terlalu sulit. Ling Tian berasal dari suku lain, dia telah mengalahkan Tantai. Sekarang, dia telah menyatakan dirinya seorang juara dan membenci semua orang. Bab 1729, Juara, Subscribe Penatua. Juara, Lin Feng penasaran. Beberapa orang jenius, beberapa orang memiliki tubuh raja, tetapi apa yang menjadi juara? Lin Feng, kamu tidak tahu apa itu juara? Huang Fulong bertanya padanya. Aku hanya tahu tentang tubuh raja, jawab Lin Feng. Memang, di kota kuno surgawi luas, mungkin tidak ada juara, tetapi kota suci itu berbeda. Itu di bagian tengah wilayah. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, orang-orang seperti itu menyatakan diri mereka juara dan menantang orang, Huang Fulong menjelaskan kepada Lin Feng. Nah, jika orang-orang itu juara, mereka terus menantang para jenius yang paling menonjol. Tanya Lin Feng. Tentu saja, orang-orang yang menyatakan diri mereka champion itu menakutkan. Mereka tidak takut pada siapapun. Tentu saja, beberapa lawan mereka lebih kuat dan mengalahkan mereka, dan kemudian mereka menjadi juara baru. Selama mereka tidak mati, mereka berjuang untuk memukau seluruh wilayah. Petik 2. Huang Fulong tampak sangat antusias dan tertawa keras. Dia bermimpi menjadi seorang juara. Aku mengerti. Lin Feng sekarang mengerti apa itu champions. Tampaknya tradisi kuno bertahan selama berabad-abad. Tantai mengatakan bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk membunuh lawannya, seorang juara. Baiklah, ambillah sekarang, perintah orang tua itu, memberikan kendi penuh berisi obat cair kepada Tantai. Tantai menelan semuanya dalam satu gigitan. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan bersendawa saat wajahnya berputar. Minumannya enak sekali. Persempit ramuannya sekarang, teriak pria tua itu. Tantai mengangguk dan menutup matanya, mulai memodifikasi obat di dalam tubuhnya. Meskipun tingkat kultivasi pria tua itu tidak terlalu tinggi karena dia belum menjadi kaisar yang hebat, keterampilan medisnya luar biasa. Tantai percaya padanya. Pada saat itu Lin Feng merasakan energi dingin menyerang atmosfer. Dia memandang Tantai dengan penuh penilaian. Energi es yang mengerikan dipaksa keluar dari tubuh Tantai. Obat itu sangat baik untuk Tantai. Dia sembuh dengan cepat, pikir Lin Feng. Suku telah melakukan penelitian dalam pengobatan untuk waktu yang sangat lama, mereka memiliki keterampilan luar biasa. Banyak orang bermimpi memiliki ramuan seperti itu. Tuan, kitab suci obat mungkin berisi keterampilan yang menakutkan, kan? Kata Lin Feng kepada orang tua itu. Memang, para dokter suku menciptakan banyak teknik dan keterampilan yang melibatkan obat-obatan. Mereka juga melakukan banyak penelitian tentang kekuatan hewan. Klan aku menemukan bahwa kekuatan hewan baik untuk berbagai hal, dan terutama untuk orang-orang seperti Tantai, yang menggunakan serangan dan keterampilan hewan. Dia seperti singa, dan singa dapat menghancurkan gunung dan sungai. Jika suatu hari dia memiliki tubuh Raja Singa, itu akan luar biasa, jawab pria tua itu, tidak menyembunyikan kebenaran. Ada juga beberapa orang yang masih berlatih kekuatan naga, kekuatan gajah, kekuatan robot yang hebat, Del. Kami memiliki semua jenis orang dan teknik. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Kekuatan hewan sempurna bagi orang-orang itu, tidak heran Tantai bertindak seperti binatang. Dia melatih keterampilan dan teknik singa. Huang Fulong memiliki tubuh naga yang kuat dan brutal, jadi klan kami cocok untuknya. Itu sebabnya kami membantunya. Sayangnya, dia tidak semudah itu lagi, dan sulit untuk membuat tubuhnya berubah. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan sekarang, kata pria tua itu dengan sedih. Huang Fulong tersenyum senang, sudah bagus, aku mendapat banyak manfaat dari berada di sini. Aku bahkan berhasil menembus lapisan Huang Qi dengan sangat cepat. Jika aku tidak berada di sini, itu akan memakan waktu lebih lama. Omong-omong, Lin Feng, mungkin dia bisa membantu kamu menerobos ke lapisan Huang Qi. Berpotensi, tanya Lin Feng, tapi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan, aku tidak menggunakan obat. Petik 2. Lin Feng telah membersihkan tubuhnya berkali-kali dengan kekuatan Deva Marakalpa, setiap kali di dunia kecilnya dia sudah memodifikasi tubuhnya. Efeknya mirip dengan metode suku ini, tetapi kekuatan Deva Marakalpa misterius. Kamu, kata Huang Fulong, menggelengkan kepalanya. Pria tua itu tersenyum pada Lin Feng, bocah kecil ini tidak mudah dimengerti. Anehnya, dia menolak dengan tenang. Bagus, kata Tantai pada saat itu. Dia tampak seperti sedang bersenang-senang.
Lin Feng menatapnya, Tantai melepaskan singa Qi. Dia benar-benar kuat, obatnya telah membuatnya lebih kuat. Ayo kembali ke kota suci. Kali ini, semoga orang bodoh itu tidak mati, kata Tantai. Pria tua itu memutar matanya. Kamu bajingan kecil, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Kamu mudah marah. Kamu tidak ingin aku menjadi lebih kuat, kata Tantai kepada lelaki tua itu. Jangan khawatir, aku merasa kamu menyetujui. Lin Feng, ikut dengan kami. Kota suci jauh lebih menyenangkan daripada suku-suku. Ayo pergi dan bepergian, kata Tantai, tersenyum pada Lin Feng. Benar, Lin Feng, ikut dengan kami, kata Huang Fulong. Dia tampak bersemangat. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Tapi pergi bersama mereka adalah ide yang bagus. Bersama dua teman saat bepergian adalah hal yang baik. Namun, dua temannya dicari oleh beberapa orang. Dengan mereka, situasinya bisa berbahaya. Ayo pergi, kata Lin Feng dengan senyum tak berdaya. Luar biasa, kata Tantai, bertepuk tangan bahu Lin Feng. Lin Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua itu, dan mereka dengan cepat pergi. Di dunia luar, di langit, ada sebuah perahu dengan 3 orang di atasnya. Tantai merasakan angin yang sangat kencang menyapu tubuhnya dan berkata, Lin Feng, kecepatan kami luar biasa, kami akan menghemat banyak waktu, kami bisa berada di sana dalam waktu setengah hari. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu secepat ini. Lin Feng, bagaimana kamu mendapatkan ini? Tanya Huang Fulong. Dia sangat penasaran. Lin Feng belum menembus lapisan Huang Qi, dan mengejutkannya ia memiliki harta yang begitu menakutkan. Kota kuno surgawi jauh-jauh dari kota suci, jadi seorang tetua membantu aku dan memberikannya kepada aku, jawab Lin Feng dengan mudah. Dengan kekuatan lapisan Sun Qi, kamu perlu waktu lama untuk melakukan perjalanan ke kota suci dari kota kuno surgawi yang luas, kata Tantai dengan anggukan. Omong-omong, Lin Feng, wanita cantik dari klan salju sangat cantik dan sangat sombong. Haruskah kita pergi dan mencoba mencari pacar di antara mereka? Petik 2. Lin Feng tersenyum kecut. Tidak heran kalau Huang Fulong memanggilnya Tantai si idiot. Orang ini baru saja melupakan apa yang dikatakan kakeknya. Lupakan Lin Feng, istrinya bahkan lebih cantik dari para wanita klan salju. Jika kamu ingin melakukan itu, kamu bisa pergi dan melakukannya sendiri, kata Huang Fulong kepada Tantai. Hehe, aku hanya bercanda. Tapi aku harus membalas dendam terhadap orang yang melukaiku, kata Tantai dengan sedih. Itu sulit baginya. Kata Huang Fulong, masalah klan salju itu rumit untuk ditangani, mari kita pergi ke universitas dulu. Memang, jangan khawatir untuk membalas dendam. Pertama universitas, dan kemudian kita akan melihat apakah kita dapat belajar sesuatu yang menarik, setuju Tantai. Lin Feng, kamu belum menembus lapisan Huang Qi. Akan sulit bagi kamu untuk pergi ke universitas, ujiannya sangat sulit. Lapisan Huang Qi juga tidak memiliki jaminan. Petik 2. Kenapa kamu ditolak terakhir kali? Kamu gagal ujian, tanya Lin Feng. Bajingan itu, terakhir kali, aku terlalu sering memandangi gadis itu dan kami mulai berkelahi, kata Tantai dengan marah. Lin Feng mengerti. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin dia menjadi istrimu, kamu mulai berkelahi, itu normal, kata Huang Fulong. Tantai tertawa dan berkata dengan semangat, apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik? Aku berharap bisa memilikinya. Petik 2. Baiklah, kata Lin Feng, menggelengkan kepalanya. Ujian apa yang harus kita duduki untuk masuk universitas? Pertarungan, jika kamu bisa bertarung, maka kamu akan lulus ujian. Kriteria berbeda untuk orang-orang dari berbagai usia dan tingkat kultivasi, jawab Tantai. Lin Feng mengangguk, bahwa ujian itu adil. Tidak peduli apa status sosial orang tersebut, mereka dapat mencoba. Bab 1730, Universitas Champion, Subscribe Penatua. Kota suci itu luar biasa, itu adalah kota raksasa, tetapi tampak seperti dunia kecil. Mungkin ada miliaran orang di sana. Oleh karena itu, Lin Feng juga bisa melihat gunung, danau, dan sungai di cakrawala di antara bangunan raksasa. Ada juga orang di mana-mana, beberapa dari mereka bersenang-senang di taman. Di kota suci, semua orang adalah seorang kultivator. Lin Feng, bisakah kamu melihat gunung itu? Tanya Huang Fulong, menunjuk ke sebuah gunung. Itu raksasa, dengan tebing di sekelilingnya, tinggi dan menembus awan. Lin Feng dan yang lainnya sedang terbang dan masih harus mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Itu adalah Gunung Buddha, orang-orang yang berlatih Buddha pergi ke sana dengan naik haji. Ada 99.999 langkah untuk mencapai puncak. Itu cara untuk mencapai pencerahan bagi mereka. Dikatakan bahwa rekor untuk mencapai puncak adalah 3 tahun, dan itu seseorang sejak dulu, kata Huang Fulong kepadanya. Lin Feng tertegun. Tes yang sulit, 3 tahun. Itu berarti bahwa beberapa orang mungkin perlu 10 tahun atau lebih untuk mencapai puncak. Orang yang sukses sangat ditentukan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menjadi pembudidaya Buddha yang luar biasa? Gumam Lin Feng, 3 tahun untuk menaiki tangga untuk pencerahan. Lin Feng tidak benar-benar ingin melakukan itu. Selain itu, 3 tahun adalah rekor, itu bisa memakan waktu lebih banyak. Kamu salah, kata Huang Fulong, menertawakan Lin Feng, kamu tidak bisa membayangkan. Oh, Lin Feng tidak mengerti, bagaimana aku salah? Dahulu kala,
Sangat sedikit orang yang datang ke sini dan dari apa yang orang ketahui, mereka semua menjadi pembudidaya iblis yang hebat, dan bukan pembudidaya Buddha, tertawa Huang Fulong. Lin Feng mengerutkan kening, mereka tidak berlatih budidaya Buddha, mereka menjadi pembudidaya iblis yang luar biasa. Tidak terduga. Di puncak gunung, apakah ada sekolah Buddha? Tanya Lin Feng. Mengapa orang-orang itu menjadi iblis jika mereka beragama Buddha? Itu pasti sekolah Buddhis. Dikatakan bahwa orang-orang di sana menakutkan. Tidak ada yang meragukan hal itu, jika tidak ada yang akan melakukan ziarah, kata Huang Fulong kepadanya. Tidak bisakah kamu mencapai puncak dengan terbang? Tidak ada yang pernah mencoba. Jangan pernah menentang aturan Buddha kuno, kata Huang Fulong, menggelengkan kepalanya. Tempat yang sangat aneh, setuju Lin Feng sambil tersenyum. Dia berbalik dan melihat ke gunung. Sayangnya, dia tidak berlatih kultivasi Buddha, kalau tidak dia akan mencoba. Kota suci memiliki banyak misteri, kata Huang Fulong, tertawa mengantisipasi. Ngomong-ngomong, ada beberapa universitas di kota suci, kemana kita akan pergi? Tanya Lin Feng. Dia telah mendengar tentang beberapa universitas tetapi dia tidak tahu nama mereka. Di kota suci, ada 4 universitas untuk jurusan yang berbeda. Universitas Champion, yang melatih orang untuk menjadi juara. Orang-orang di sana suka berkelahi. Universitas Dewa Surgawi adalah tempat orang mempelajari kekuatan khusus. Universitas kuno melatih orang untuk mengembangkan kesadaran saleh mereka. Mereka sangat kuat, mereka dapat menghancurkan kehendak orang dan hal-hal seperti itu. Hanya Universitas Four Seasons yang berbeda, mereka tidak menekankan apapun secara khusus, mereka pikir setiap disiplin ilmu adalah penting, Tantai memberitahunya. Yang mana yang terbaik? Tanya Lin Feng. Mereka tidak dapat dibandingkan, mereka memiliki tujuan yang berbeda, jawab Tantai. Universitas-universitas itu sudah ada sejak lama di kota suci. Karena setiap generasi berbeda, berbagai universitas diciptakan. Tidak ada persaingan di antara mereka. Universitas mana yang ingin kamu tuju? Tanya Lin Feng. Dia penasaran. Orang-orang ini adalah pejuang dan memiliki tubuh fisik yang kuat. Mungkin mereka ingin pergi ke Universitas Champion. Belum yakin, jawab Tantai, menggaruk-garuk kepalanya dan tersenyum ragu. Bagaimana kamu menemukan pacar dari klan salju jika kamu tidak yakin? Tanya Lin Feng. Orang itu mengatakan bahwa dia memiliki masalah dengan seorang gadis dari klan salju terakhir kali ketika duduk ujian. Tantai tampak malu, tetapi tertawa menutupinya. Dia aneh, pikir Lin Feng. Lalu Huang Fulong berkata dengan suara rendah, biarkan aku jelaskan. Tidak masalah, Lin Feng, kita di kota suci sekarang. Terakhir kali kami pergi ke Universitas Champion tetapi kami gagal dalam ujian, itu saja. Tantai tidak ingin memberitahu kakeknya tentang hal itu. Kemudian, kami pergi ke Universitas Dewa Surgawi dan bertemu seseorang dari klan salju, yang kami lawan. Petik 2. Lin Feng tersentak. Dia mengerti sekarang. Tantai merasa malu, dia telah gagal dalam ujian Universitas Champion dan kemudian dia kalah melawan anggota klan salju. Tidak heran dia tidak ingin memberitahu kakeknya. Lin Feng, kita gagal ujian Universitas Champion, kamu pilih, universitas mana yang harus kita kunjungi. Bagaimanapun, ini semua tentang kultivasi, akan ada orang yang bertarung di mana-mana, kata Tantai. Wilayah malam kegelapan memiliki banyak pemuda yang luar biasa yang datang ke 3 kota utama untuk berlatih, orang-orang itu biasanya sudah kuat. Keempat universitas di kota suci mungkin membangkitkan bakat luar biasa. Kamu ingin pergi ke Universitas Champion, kan? Terakhir kali kamu gagal, apakah kamu ingin mencoba lagi? Tanya Lin Feng. Baik, ujian adalah setiap 3 bulan. Jika gagal, kamu dapat mencoba lagi. Ujian terakhir adalah sebulan yang lalu. Kita harus menunggu untuk mengikuti ujian berikutnya, jawab Tantai. Universitas Champion sempurna untuk Tantai dan Huang Fulong, mereka adalah pejuang sejati. Mereka telah gagal untuk terakhir kalinya dan 3 bulan tidak menunggu lama untuk menunggu kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mereka khawatir dengan Lin Feng yang belum menembus lapisan Huang Qi. Baiklah, mari kita coba Universitas Champion lagi, Lin Feng mengangguk. Baiklah, terakhir kali, aku gagal. Bahkan jika aku pergi ke universitas lain, aku mungkin gagal juga. Kesempatan terbaik aku adalah mencoba Universitas Champion sampai aku berhasil. Jika aku gagal lain kali juga, aku hanya akan menunggu 3 bulan lagi dan kemudian mencoba lagi, kata Tantai dengan tegas. Mereka bertiga menuju Universitas Champion. Kapal itu sangat cepat, dan setelah waktu yang singkat, mereka melihat kampus raksasa, sebuah kota di dalam kota. Lin Feng, itu universitas juara. Orang luar tidak bisa masuk dengan terbang. Bahkan siswa dapat terbang hanya pada jarak 1000 meter di sekitar area. Mereka sangat ketat, Huang Fulong menjelaskan kepada Lin Feng. Aku mengerti, mengangguk Lin Feng. Tempat itu sangat terkenal, jadi bersikap tegas tidak mengejutkan. Aku pikir universitas tampak seperti negara di dunia kecil, kata Huang Fulong sambil tertawa. Kampusnya sangat besar, ada gunung, danau, dan sungai. Ada juga peninggalan bersejarah. Memang, di dunia kecil, kamu menjadi dewa, tapi di sini di universitas. Setuju Lin Feng, tertawa. Universitas itu sudah sangat tua, bangunannya terawat dengan baik. Dan ada beberapa peninggalan bersejarah yang misterius, seperti di negara yang sebenarnya. Petik 2. Ayo pergi. Lin Feng dan yang lainnya turun ke tanah dan tiba di luar Universitas Champion. Ada beberapa orang yang melihat universitas dan bermimpi bahwa suatu hari mereka akan dapat belajar di sana.
Kita harus menunggu kurang dari 2 bulan sebelum ujian berikutnya. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan diterima. Tanya seseorang di luar. Namun, sesuatu yang hebat akan terjadi sebelum ujian berikutnya. Sang juara akan diumumkan, jawab lawan bicaranya. Banyak orang tercengang ketika mereka mendengar itu. Pemenang. Mungkin jika mereka mengalahkan sang juara, mereka juga akan menjadi juara. Kamu tidak bisa melawannya. Pada level yang sama, ia terlalu kuat, dan kamu tidak memiliki pengalaman. Orang-orang dari generasi yang sama tidak bisa melawannya. Petik 2. Orang-orang mengangguk. Memang, di kota suci, ada terlalu banyak jenius. Tetapi pada saat yang sama, ada juga banyak calon juara. Kaca, Tantai mengepalkan tinjunya ketika dia mendengarnya. Dia tampak seperti binatang. Lin Feng menatap Tantai. Orang yang mengatakan dia juara, apakah orang yang dibicarakan Tantai? Bab 1731, Dendam dan Dendam, Awal dan Akhir, Subscribe Penatua. Omong kosong, orang tercela berani menyebut diri mereka Raja Ying. Teriak Tantai dengan marah. Orang-orang di sekitar memandang Tantai. Dia berani dan berani, dia berani juara yang terhina. Semua orang tahu bahwa Ying Cheng sangat agresif dan sombong. Jika seseorang berani tidak menghormatinya, dia membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Tantai, teriak Huang Fulong dengan muram. Dia sangat marah karena juara. Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng. Ayo pergi, kata Huang Fulong, menyeret Tantai pergi. Orang-orang tampak bingung. Ying Cheng menakutkan, di kota suci, dia sangat terkenal. Orang lemah lebih baik tidak menyinggung perasaannya. Setelah pergi, Tantai berkata dengan dingin, saat itu, ketika Ling Tian muncul kembali setelah waktu yang lama, dia sangat kuat, dia telah mempelajari kekuatan naga gajah. Kekuatannya tak terduga, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di suku. Dia datang ke kota suci, bergabung dengan Universitas Champion, dan kemudian Ying Cheng berkomplot melawannya. Dia mencoba membunuhnya secara diam-diam, dan Ling Tian terluka parah dan tidak bisa pulih. Orang tercela seperti itu berani menyebut diri mereka juara. Petik 2. Apa yang dia lakukan? Tanya Lin Feng. Bahkan suku kecil kadang-kadang memiliki penggarap yang luar biasa. Aku tidak yakin, hanya beberapa orang yang tahu tentang pertempuran itu, dan mereka semua sudah mati sekarang, jawab Tantai suram. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Ying Cheng berkomplot melawannya? Dia sangat kuat dan dia berani menyebut dirinya juara, tetapi dia benar-benar sangat kuat. Lin Feng menantangnya. Aku sangat mengerti itu. Saat itu, Ling Tian dan Ying Cheng dianggap jenius luar biasa. Ling Tian berada di Universitas Champion, Ying Cheng berada di Universitas Dewa Surgawi. Mereka bertarung, kekuatan gajah raksasa Ling Tian sangat menakutkan dan dia mengalahkan Ying Cheng. Namun, setelah itu, Ling Tian bersikap ramah padanya dan mereka menjadi teman. Tetapi selama kompetisi 4 universitas, Ling Tian tiba-tiba terluka dan tidak bisa pulih, dia terbunuh. Jika kamu memberitahu aku bahwa Ying Cheng mengalahkan Ling Tian dalam rangka pertempuran normal, aku tidak akan mempercayainya. Selain itu, Ling Tian menganggapnya sebagai teman, bahkan selama kompetisi, dia tidak akan pernah menyakitinya. Tetapi pada akhirnya, Ling Tian meninggal. Ying Cheng pasti melakukan sesuatu yang rumit, kata Tantai. Dia terdengar sangat marah. Ying Cheng diam-diam membunuh Ling Tian. Betapa menyedihkan. Sayang sekali, seorang jenius telah terbunuh tanpa alasan. Apakah Universitas Champion terlibat? Tanya Ling Tian. Lagi pula, Ling Tian adalah anggota Universitas Juara, Ying Cheng dari Universitas Dewa Surgawi. Ling Tian meninggal selama kompetisi 4 universitas. Bahkan jika Ying Cheng menggunakan metode jahat, Universitas Juara tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi beberapa pembudidaya yang kuat dari Universitas Champion mempelajarinya, tetapi tidak berhasil melakukan apapun. Itu juga salah satu alasan mengapa aku ingin bergabung dengan Universitas Champion, jawab Tantai. Dia tampak kesal. Sayangnya, aku tidak berbakat seperti Ling Tian, dan Ying Cheng sangat kuat. Dia sudah menjadi terkenal. Aku tidak bisa mengejarnya lagi. Petik 2. Jika kamu benar-benar ingin, kamu akan berhasil. Bakat besar matang perlahan, terutama di suku kamu, kata Lin Feng menamparkan bahu Tantai dan tersenyum memberi semangat. Tantai hanya mengangguk. Karena Ying Cheng seharusnya menjadi juara, kita akan melihat betapa sombongnya dia. Baiklah, bagus. Aku juga ingin melihat seperti apa bentuk champion. Juga harus ada banyak pembudidaya kuat di sana, mengangguk Lin Feng. Lin Feng sebenarnya tidak terlalu peduli dengan Ying Cheng. Jika dia bisa melihatnya, mengapa tidak? Namun, Lin Feng juga berpikir bahwa dia mungkin bertemu orang yang dia kenal di sana. Banyak orang dari kota kuno surgawi yang luas pergi ke kota suci, Lin Feng tahu itu. Dia juga tahu bahwa Jun Mosi ada di sana dan juga, dia tidak sabar untuk bertemu teman-teman lain dari Tiantai. Mungkin beberapa dari mereka akan berada di kota suci. Lagi pula, bagi orang-orang dari dunia kecil, kota suci itu simbolis, nama itu sendiri selalu sangat misterius. Jun Mosi ada di sini, Huang Fulong ada di sini, Lin Feng ada di sini. Karena mereka semua ada di sini, Lin Feng yakin bahwa orang lain akan datang ke kota suci juga. Hanya masalah waktu saja. Selain itu, kota suci itu luas, sebesar kota kecil. Menabrak teman atau kenalan tidak mudah di sana, tetapi selama acara besar, itu mungkin terjadi. Ngomong-ngomong, Huang Fulong, Jun Mosi juga di kota suci. Kamu tidak tahu itu, kan? Tanya Lin Feng, nyengir pada Huang Fulong. Benarkah? Tanya Huang Fulong, terpana. Memang, kamu tahu istana Raja Neraka? Tanya Lin Feng.
Istana Raja Neraka. Tantai kaget. Istana Raja Neraka diciptakan oleh Raja Neraka. Dalam tahun-tahun terbaiknya, ia mulai menyebut dirinya Raja Neraka dan membuat takjub kota suci. Sekarang, para tetua Istana Raja Neraka pasti telah menjadi sangat kuat. Petik 2. Lin Feng tersenyum. Orang mengagumi pembudidaya yang kuat di dunia. Tantai mengagumi champions, tetapi dia sedih bahwa Ying Cheng adalah salah satunya. Jun Mosi sekarang adalah pangeran neraka di Istana Raja Neraka. Lin Feng tersenyum. Huang Fulong dan Tantai saling melirik. Huang Fulong tersenyum dan berkata, tidak buruk. Dia benar-benar hebat. Anehnya, dia menjadi pangeran neraka dari Istana Raja Neraka. Ayo pergi ke sana. Ayo pergi dan temukan Jun Mosi. Petik 2. Huang Fulong, kamu secara mengejutkan memiliki teman yang sangat kuat. Kata Tantai menggoda. Menjadi pangeran neraka dari Raja Neraka Istana sangat sulit. Tentu saja, Jun Mosi memiliki tubuh abadi kekaisaran. Di dunia kecil, kami tidak peduli tentang tipe tubuh raja, tapi di sini kita lakukan. Aku memiliki tubuh naga brutal, aku cukup puas. Jawab Huang Fulong sambil tersenyum. Kapal mereka mulai bergerak ke arah Istana Raja Neraka, mereka ingin melihat Jun Mosi. Tubuh naga brutal kamu adalah lelucon. Ejek Tantai. Huang Fulong tampak marah, dia ingin memukul yang lain, tetapi sayangnya, dia tidak cukup kuat. Tantai, aku belum pernah memberitahumu, tapi di kelompok teman-teman kita, Lin Feng adalah yang paling berbakat, dia bahkan lebih kuat dari Jun Mosi. Yang paling mengejutkan adalah dia tidak bisa menembus lapisan Huang Qi. Huang Fulong menggelengkan kepalanya. Setelah bertahun-tahun, Lin Feng seharusnya menembus lapisan Huang Qi, mengapa dia terjebak di bagian atas lapisan Sun Qi? Lin Feng adalah yang paling berbakat. Aneh sekali. Tantai tampak tertarik. Huang Fulong, kultivasi aku berbeda dari milikmu. Apakah aku akan menerobos ke lapisan Huang Qi atau tidak bukan masalah bagi aku. Kamu akan segera mengerti, tersenyum Lin Feng. Baiklah, aku percaya padamu. Aku harap kamu akan mengejutkan aku dengan senang hati. Setuju Huang Fulong, tersenyum dan tidak bersikeras. Istana Raja Neraka ditangguhkan di atas perairan yang gelap. Lin Feng dan yang lainnya tiba dengan skyboat mereka. Mereka melihat istana luas di depan mereka, itu tampak seperti neraka, dan itu agak tidak nyata. Istana di depan mereka mengambang di atas air dan terus berkedip seolah-olah itu bergetar. Di depan gerbang utama, ada sebuah jembatan, dan jembatan itu juga mengambang di udara. King of Hell Palace. Lin Feng membaca surat-surat di bagian atas gerbang. Itu tampak luar biasa. Lin Feng berpikir bahwa tempat itu mungkin dunia kecil, termasuk perairan yang keruh. Ayo pergi, kata Lin Feng, melompat ke jembatan. Setelah waktu yang singkat, dia tiba di depan gerbang utama Istana Raja Neraka. Beberapa penjaga ada di sana, mengenakan baju besi dari logam gelap. Mereka memandang Lin Feng dan bertanya, siapa kamu? Aku teman Jun Mosi. Jika kita tidak bisa masuk, kita juga bisa menunggunya di sini, jawab Lin Feng dengan sabar. Dia sudah menghubungi Jun Mosi menggunakan jimat mereka. Begitu, tolong tunggu di sini, jawab salah seorang penjaga dengan dingin. Tidak sembarang orang bisa masuk ke wilayah mereka. Tanda hubung. Sangat cepat, Jun Mosi tiba. Dia tersenyum pada Lin Feng dan Huang Fulong. Huang Fulong, kamu datang ke kota suci juga. Kanan. Dan kamu menjadi pangeran neraka dari Istana Raja Neraka, itu luar biasa. Seru Huang Fulong dengan antusias. Ngomong-ngomong, ini Tantai si idiot, teman baruku. Tantai sang bijaksana, kata Tantai dengan marah. Bajingan itu, beraninya dia mengatakan hal yang menghina seperti itu. Ya ampun, desah Jun Mosi, melirik Huang Fulong. Dia kemudian melirik Tantai dan berkata, saudara Tantai, datanglah ke Istana Raja Neraka. Teman-teman menuju jalan utama Istana Raja Neraka. Ada banyak istana seperti raksasa, dan Ki ada pucat tetapi di mana-mana, seperti air. Istana Raja Neraka adalah tempat yang dingin, neraka es, seru Tantai. Dia merasa dingin meskipun dia sangat kuat. Itu berarti bahwa energi di sini menakutkan. Di sini dingin, normal, kata Jun Mosi sambil tersenyum. Istana itu indah, tetapi masih dingin. Prince of Hell, sapa seseorang, membungkuk di depan Jun Mosi di jalan. Jun Mosi balas tersenyum. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di depan sebuah paviliun kuno. Jun Mosi mengambil beberapa botol unit panas dari Lin Feng dan tersenyum. Kami belum mabuk bersama untuk waktu yang lama. Sekarang, kita berempat bisa minum. Petik 2. Hehe, sayangnya, seorang gadis tidak ada di sini, terkekeh Huang Fulong. Lin Feng tersenyum padanya dan bertanya, apakah kamu merindukan Tian Qisui? Bagaimana aku bisa? Di dunia yang hebat, ada banyak wanita luar biasa, bagaimana aku bisa merindukannya? Petik 2. Huang Fulong, aku akan membantumu, aku akan memperkenalkanmu kepada wanita cantik. Di kota suci, ada banyak dari mereka, dan mereka sangat kuat di atas itu, Jun Mosi tersenyum. Dia adalah pangeran neraka dari Istana Raja Neraka. Dia sudah mengenal kota suci. Dia mungkin kenal banyak jenius. Itu, Huang Fulong tampak bingung dan malu, Lin Feng dan yang lainnya hanya tersenyum padanya. Ayo, minum, Jun Mosi mengangkat gelasnya dan semua orang meneguk minuman mereka. Apakah kamu datang ke sini untuk kuliah? Dalam sebulan, ujian akan dimulai. Kamu ingin kuliah di universitas mana? Petik 2. Universitas Champion. Lin Feng menyeringai.
Universitas juara tidak buruk, tetapi Lang Ye akan pergi ke Universitas Four Seasons, dia ingin mempelajari segalanya, kata Jun Mosi kepadanya. Four Seasons University, ulang Lin Feng, ini mengingatkan aku pada Chu Chun Kiyu. Tentu saja, Chu Chun Kiyu mungkin akan pergi ke universitas kuno. Petik 2. Catatan penerjemah, Chun Kiyu berarti 4 musim dalam bahasa Cina, dan universitas disebut Chun Kiyu Sueyuan. Bab 1732, Reputasi, Subscribe Penatua. Chu Chun Kiyu mempelajari langit menyerap kitab suci. Dia bisa menyerap kehendak kaisar. Dia harus pergi ke universitas kuno, tetapi dia penuh teka-teki dan tak terduga, mungkin dia akan pergi ke universitas lain, usul Jun Mosi. Lin Feng mengangguk setuju, Chu Chun Kiyu penuh teka-teki. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia telah menjadi kaisar tingkat menengah, sekarang ia sangat kuat dan akan menjadi sangat kuat di masa depan. Mosi, apakah kamu tahu bahwa Chu Chun Kiyu menjadi kaisar tingkat menengah? Kata Lin Feng. Jun Mosi mengangguk. Meskipun aku kembali ke kota suci, aku masih tahu apa yang terjadi di kota kuno surgawi yang luas. Chu Chun Kiyu menjadi kaisar tingkat menengah dalam waktu kurang dari 2 tahun, kamu membunuh Chang Xiao dan kemudian menghilang. Saat itu, aku pikir kamu mungkin akan datang ke kota suci. Tentu saja, aku tidak mengira kamu datang begitu cepat. Petik 2. Dalam waktu kurang dari 2 tahun. Huang Fulong kaget. Seberapa kuat? Sebenarnya, kurang dari 1,5, koreksi Lin Feng. Dia bertanya pada Jun Mosi, apa pendapatmu tentang Chu Chun Kiyu? Dia sangat tertutup. Aku ingin tahu apakah klan Chu membantunya atau apakah dia hanya mengandalkan kekuatannya. Jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, maka itu berarti dia adalah seorang kultivator yang menakutkan, jawab Jun Mosi. Kecepatan kultivasi seperti itu hampir mustahil. Lin Feng mengangguk dan tersenyum. Jangan bicara tentang dia dan minum. Jadi mereka terus minum. Bagus sekali. Penggarap menyukai alkohol yang sangat kuat, hot unit membuat darah aku mendidih. Kata Tantai dengan gembira, senang bisa bersama teman-teman. Setelah minum sebentar, wajah keempat teman semuanya merah. Jun Mosi berdiri dan tertawa, aku sudah lama tidak bahagia. Kami tidak memiliki alkohol yang tersisa, mari kita keluar, aku akan memperkenalkan kamu kepada beberapa orang. Mungkin mereka akan menjadi pesaing kamu jika mereka ingin kuliah di universitas yang sama dengan kamu. Petik 2. Baiklah, kota suci itu legendaris bagi kita, mari kita jalan-jalan, kata Lin Feng riang. Mereka semua mulai menyusuri jalanan kota suci. Mungkin Huang Fulong akan bertemu seseorang, kata Jun Mosi, tertawa. Semua orang tertawa juga. Teman-teman meninggalkan istana Raja Neraka. Jun Mosi adalah pangeran neraka, tidak ada yang berani menghentikannya. Di kota suci, ada sebuah bangunan raksasa, Palace of Provision, dengan tangga di sekelilingnya. Di bagian atas gedung, ada sebuah paviliun kuno dengan makanan enak dan alkohol baik. Ada juga seorang wanita muda menari dengan ringan dan anggun. Namun, tidak ada orang lain yang bisa pergi ke paviliun itu. Pada saat itu, Jun Mosi dan yang lainnya tiba di kaki istana ketentuan. Namun, sekelompok wanita cantik mencegah mereka masuk. Mereka semua cantik dan anggun. Mereka tersenyum pada Jun Mosi. Pangeran Neraka, kehadiranmu membawa cahaya bagi tempat tinggal kita yang sederhana. Salah satu dari mereka menyapanya. Orang-orang itu adalah temanku. Aku ingin mengajak mereka berkeliling, kata Jun Mosi sambil tersenyum. Namun, seorang wanita balas tersenyum dan bertanya, istana ketentuan memiliki peraturan. Siapa mereka? Aku tidak bisa mengajak teman-temanku, tanya Jun Mosi dengan sedih. Teman-teman Pangeran Neraka mungkin adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi istana ketentuan memiliki peraturan orang-orang yang berusia di atas 40 tahun dan orang-orang yang tingkat kultivasinya lebih rendah daripada kaisar tidak dapat memasuki istana ketentuan. Tolong jangan merasa tersinggung, kata wanita itu, tampak malu. Lin Feng tercengang dan berpikir bahwa istana ketentuan mungkin sangat kuat, karena aturan itu sangat spesifik. Berada di bawah 40 dan telah menembus lapisan Huangqi sudah luar biasa. Tapi di kota suci, ada juga banyak jenius. Ada lebih banyak aturan. Mereka yang sangat berbakat dan mereka yang memiliki status sosial bergengsi juga bisa memasuki istana, kan? Tanya Jun Mosi dengan acuh tak acuh. Memang, jadi kamu mengerti posisiku. Lin Feng berjalan ke wanita itu dan tiba-tiba lampu muncul tidak jelas. Lin Feng tiba-tiba dikelilingi oleh banyak lampu warna berbeda. Mereka terlihat cantik. Kekuatan kosmik, begitu banyak energi kosmik, wanita itu terkejut ketika dia tersenyum. Kamu luar biasa, kamu sudah mengendalikan begitu banyak energi kosmik, ketika kamu menembus lapisan Huangqi, kamu akan ketakutan. Kamu sangat berbakat, kamu dipersilakan ke Palace of Provision. Petik 2. Lalu, dia mengangguk untuk menunjukkan Lin Feng bisa masuk. Istana yang penuh ornamen, patung-patung dan lukisan tampak hidup, kata Tantai sambil menghela nafas. Itu istana raja, kan? Itu luar biasa, ini pertama kalinya aku datang ke sini. Petik 2. Memang, itu istana raja. Meskipun ada banyak aturan, orang yang datang ke sini benar-benar luar biasa. Mereka bisa bergaul dengan banyak jenius luar biasa lainnya. Mereka juga dapat belajar tentang hal-hal yang bahkan tidak dapat kamu bayangkan. Jawab Jun Mosi riang. Mereka berempat berjalan menaiki tangga, melihat orang-orang di setiap lantai. Setelah waktu yang singkat, mereka tiba di puncak, itu cukup besar. Ada banyak orang, yang sepertinya berbicara tentang sesuatu.
Seorang wanita cantik memimpin jalan dan menunjukkan Jun Mosi dan yang lainnya ke meja batu. Mereka duduk dan mulai minum alkohol baik dan makan makanan enak. Kota suci adalah tempat yang hebat bagi para jenius, ia memainkan peran penting sebagai salah satu kota utama. Ada banyak kompetisi di sini. Pejuang terbaik adalah yang paling kompetitif. Mereka yang bisa mengalahkan anak muda yang paling heroik menjadi juara. Universitas Champion adalah kelompok terkuat, kata seorang pemuda pada saat itu. Universitas Champion sangat terkenal, tetapi apakah mereka benar-benar yang terbaik? Mengapa sang juara adalah Ying Cheng? Dia dari Universitas Dewa Surgawi, kata orang lain. Secara keseluruhan, para pembudidaya tidak dapat menghindari menggunakan kekuatan khusus, kultivasi terbatas, tetapi kekuatan adalah hal yang paling penting. Petik 2. Keempat universitas memiliki sejarah panjang. Banyak orang saling bersaing. Semua orang ingin menjadi juara. Apapun yang terjadi, masa depan selalu bisa berubah. Meskipun Ying Cheng adalah sang juara dan serangannya menakutkan, itu tidak membuktikan bahwa ia adalah seorang kultivator yang tiada taranya, kata orang lain. Baginya, kompetisi tidak berguna. Jadi menurutmu, semua orang harus pergi ke Universitas Four Seasons dan mempelajari segala hal, tapi jangan lupa bahwa meskipun Universitas Four Seasons adalah salah satu dari 4 universitas, sebagian besar jenius yang belajar di sana adalah di antara yang terlemah, bantah yang lainnya. Hanya statistik, pembudidaya bebas untuk memilih jalan mereka sendiri. Semua orang menyatakan pendapat mereka sendiri. Lin Feng berpikir, penggarap bisa memilih jalan mereka sendiri, tetapi itu sulit. Untuk Lin Feng, semuanya tampak mungkin, tapi tetap saja situasinya kompleks. Kecepatan kultivasinya tidak luar biasa, tetapi ia sangat pandai bertarung karena ia telah mempelajari banyak hal. Berpikir terlalu banyak tentang hal-hal itu tidak berguna. Hidup itu misterius, Lin Feng telah memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu di masa lalu, tetapi setiap kali itu sama, dia tidak punya jawaban. Yang terbaik adalah fokus. Pangeran Neraka ada di sini. Bagaimana menurutmu, temanku? Tanya seseorang dengan senyum salam. Aku tidak terlalu pintar, aku belajar dengan sangat lambat, dan aku buruk dalam hal kekuatan fisik, strategi bertarung, keterampilan, teknik, tekad, dan jiwa, jawab Jun Mosi ringan. Itu terdengar seperti omong kosong, tetapi tidak ada yang tertawa. Banyak orang berbisik. Lalu, orang yang baru saja berbicara tersenyum dan berkata, kamu benar. Yang paling penting adalah kekuatan. Sisanya harus dipusatkan di sekitar budidaya. Petik 2. Semua orang memiliki jalannya sendiri. Jika seseorang bukan siswa di mana saja, maka mereka dapat bermimpi, kata orang lain dengan mudah. Siapa orang-orang di sebelahmu? Teman-temanku, kata Jun Mosi. Aku sudah kenal Lin Feng dan Huang Fulong selama bertahun-tahun. Dan itu Tantai, teman aku. Petik 2. Tantai, aku melihatnya terakhir kali di Universitas Dewa Surgawi, seorang gadis surgawi dari klan salju menendangnya untuk yang terakhir kalinya. Teman-teman Pangeran Neraka, aku tidak akan pernah memikirkan itu. Begitu ya, kata seseorang, tersenyum dengan tenang dan tenang. Tantai dan Huang Fulong menatapnya dengan dingin. Aku pernah mendengar bahwa saudara Sang telah gagal ujian universitas 4 kali. Orang-orang yang mengikuti ujian untuk pertama kalinya bersama kamu semua adalah siswa sekarang dan beberapa dari mereka bahkan berhasil pertama kali. Saudara San, aku tidak akan berpikir aku akan melihat kamu di sini. Aku sangat terkejut, Jun Mosi menjawab dengan dingin. Tidak apa-apa untuk berlatih, kata orang itu dengan marah. Jun Mosi secara mengejutkan membuat situasinya meningkat. Aku sudah mendengar tentang Lin Feng. Berbicara kepada orang lain, semua orang menatapnya. Dia memandang Lin Feng dan bertanya dengan riang, Yang mulia, apakah kamu dari kota kuno surgawi yang luas? Memang, dikonfirmasi Lin Feng sopan. Aku melihat. Brother Lin, aku pernah mendengar bahwa kamu menggunakan papan tulis evolusi Celestial dan Cakram Sun Holy Clan untuk membunuh lusinan kaisar dari klan suci kota kuno Celestial yang luas, dan bahkan beberapa kaisar tingkat menengah. Kamu bahkan membunuh Chang Xiao. Kamu suka bertarung, sepertinya. Ucap orang itu dengan senyum tipis. Dia tidak mengira akan bertemu dengan pembudidaya legendaris yang telah ditinggalkan oleh para dewa. Dan desas-desus itu benar, dia bukan seorang kaisar. Yang mulia, kamu menyanjung aku, jawab Lin Feng sopan. Huang Fulong dan Tantai memandang Lin Feng dengan cara yang aneh. Orang itu sudah membunuh banyak kaisar, bahkan kaisar tingkat menengah. Lin Feng, yang telah ditinggalkan oleh para dewa di Ice Moon Lake. Banyak orang sekarang ingat nama Lin Feng dan menatapnya. Dia telah menantang banyak murid dari klan besar. Setiap kota besar memperhatikan apa yang terjadi di kota-kota lain. Jika sesuatu terjadi, mereka mempelajarinya, dan karenanya banyak orang telah mengetahui tentang situasi di kota kuno surgawi yang luas. Di antara berita itu, mereka telah mengetahui bahwa Cucun Qiu sangat kuat, dan bahwa seseorang dengan tubuh raja yang terlibat ilahi dan seseorang dengan tubuh raja dunia telah muncul. Mereka juga tahu bahwa Lin Feng yang telah ditinggalkan oleh para dewa adalah Imperial Kalpa, bahwa ia mengendalikan 7 jenis energi kosmik, dan bahwa ia memiliki papan catur evolusi surgawi yang telah ia gunakan untuk membunuh banyak penggarap kuat dari klan suci matahari dan klan surga. Mereka juga tahu tentang Istana Bulan, kelahiran kembali Permaisuri Si, Kaisar Iblis Dunia, dan penggarap kuat Istana Bulan. Hal-hal itu penting, jadi orang tahu tentang Lin Feng. Bab 1733, Juara, Subscribe Penatua. Yang mulia,
Aku pernah mendengar Lin Feng mengatakan dia menentang langit dan akan menembus lapisan Huangqi. Sayangnya, ia masih hanya tahu 7 macam energi kosmik dan belum menembus lapisan Huangqi, kata seorang pemuda berjas putih. Dia menatap Lin Feng dengan belas kasih. Sayangnya, dia seorang Imperial Kalpa dan tidak bisa menembus lapisan Huangqi, orang lain menjelaskan. Lin Feng sangat aneh. Mereka telah mendengar tentang petualangan Lin Feng di Ice Moon Lake. Prince of Hell, temanmu spesial. Dia membunuh Yang Yan dari Sun Holy Clan. Sekarang, dia berada di kota suci, dia pasti akan bertemu dengan beberapa orang dari klan surga dan klan suci matahari jika dia tinggal di sini. Mereka ingin membalas dendam. Lin Feng harus sangat berhati-hati di sini. Petik 2. Jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja di kota kuno surgawi yang luas, jadi mengapa aku tidak aman di kota suci? Apa yang bisa terjadi? Tanya Lin Feng dengan gembira. Aku pernah mendengar bahwa Lin Feng mengandalkan papan tulis evolusi surgawi untuk membunuh para kaisar dan bahwa tanpa papan tulis evolusi surgawi, ia akan mati. Bisakah kamu menunjukkan papan catur evolusi surgawi kamu kepada kami? Tanya orang yang kasar pada Tantai. Semua orang terpana. Saudara Sang berbicara. Memang, papan tulis evolusi surgawi adalah harta karun dari klan suci evolusi surgawi. Aku belum pernah melihatnya. Tolong tunjukkan pada kami, Broter Lin Feng. Petik 2. Lin Feng menatap orang-orang itu dan tersenyum dengan acuh tak acuh. Kalian semua memiliki status sosial yang luar biasa. Kalian semua memiliki harta yang luar biasa. Bisakah kamu menunjukkannya kepada aku juga? Petik 2. Kanan. Kamu semua cukup nakal. Apakah kamu akan menunjukkan harta kamu kepada semua orang? Tanya Tantai dengan marah. Orang-orang itu benar-benar kurang ajar. Papan tulis evolusi surgawi adalah harta Lin Feng. Mengapa dia menunjukkannya kepada mereka? Sungguh konyol. Setelah melihatnya, apa? Mereka akan bertanya padanya apakah mereka bisa menggunakannya. Orang-orang itu terkejut. Saudara Sang tersenyum dingin. Kamu memiliki temperamen buruk. Kita hanya melihat betapa menakjubkan papan catur evolusi surgawi. Apa masalahnya? Kamu tidak tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk. Petik 2. Kami tidak tahu bagaimana membedakan yang baik dari yang buruk. Jadi mengapa kamu tidak mengambil harta besar klanmu? Balas Tantai dengan marah. Kurang ajar, teriak salah satu pemuda dengan dingin. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Kamu datang ke sini, kami membiarkanmu masuk hanya untuk memberikan wajah pangeran neraka. Petik 2. Tantai tiba-tiba berdiri, dia geram, gelombang energi bergulung-gulung di sekitarnya. Namun, Jun Mosi menyeretnya kembali dan membuatnya duduk. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, Sang Yu, istana penyediaan adalah tempat bagi para jenius yang luar biasa, kamu diizinkan masuk ke sini, jadi mengapa tidak menjadi teman aku? Kamu pikir mereka diizinkan masuk hanya untuk memberi aku wajah? Petik 2. Kamu hanya mendukung temanmu. Kedua kaisar itu mungkin baik-baik saja, tapi Lin Feng bahkan belum menembus lapisan Huangqi, dia tidak bisa berada di sini jika itu bukan untukmu, ejek Sang Yu acuh tak acuh. Lin Feng telah membunuh banyak kaisar dalam hidupnya. Apakah kamu pernah membunuh kaisar, saudara Sang Yu? Tanya Jun Mosi. Kota kuno surgawi yang luas adalah kota kuno surgawi yang luas, di sini adalah kota suci. Selain itu, saat itu, Lin Feng mengandalkan papan tulis evolusi surga untuk bertarung saat itu. Itu tidak membuktikan bahwa dia kuat. Jika dia tidak menggunakan senjata, lalu apa yang akan terjadi? Mengendus Sang Yu, minum sebelum berhenti berbicara. Di antara semua orang ini, kamu adalah salah satu yang paling lemah, kata Jun Mosi dengan tenang. Sang Yu menatapnya dengan dingin. Jun Mosi tidak berpura-pura lagi, dia langsung mempermalukannya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi mereka geli. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lin Feng datang dari kota kuno surgawi yang luas, mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Betapa berisik, kata seseorang menaiki tangga menuju lantai atas. Di pavilion lain di puncak, beberapa orang yang memiliki penampilan mengesankan duduk di pavilion. Mereka tampak heroik. Itu Yuan Ho, seorang pembudidaya kuat dari Universitas Champion. Dia sangat kuat, pikir orang banyak. Yuan Ho terkenal di Universitas Champion. Dia sudah belajar di sana selama 2 tahun dan dia sudah membuktikan betapa kuatnya dia. Ujian berikut akan tergantung padanya. Jangan menatapku seperti itu. Aku hanya jalan-jalan, kata Yuan Ho secara merata. Beberapa wanita cantik membawa minuman kepadanya. Orang-orang itu keren. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mengikuti ujian nanti, tanya salah satu dari mereka sambil tersenyum. Dan Meng, berbelas kasihan ketika menghadapi anak-anak kecil itu, kata orang lain kepada orang yang baru saja berbicara. Dia berpakaian hitam dan tersenyum tipis. Kerumunan memandang Dan Meng. Dia memainkan peran penting di Universitas Champion. Dia juga sangat agresif. Sang Yu, kamu terus gagal. Kali ini, lakukan yang terbaik. Saudaramu menyuruhku untuk menjagamu. Dan Meng berkata kepada Sang Yu sambil tersenyum. Dia kemudian tampak kesal dan berkata, aku merasa kamu masih perlu bertahun-tahun sebelum berhasil. Haha, jangan khawatir. Dengan kamu, hal yang sama tidak mungkin terjadi, kata Sang Yu, tertawa keras. Semua orang mengerti mengapa Sang Yu ingin lulus ujian universitas juara. Dia telah mencoba mengikuti ujian dari universitas lain untuk dilatih. Kamu ketua penguji, Tantai bertanya pada Dan Meng. Kepala penguji bertanggung jawab atas ujian. Pesaing harus mengalahkan ketua penguji.
Aku memang salah satu pemimpin di antara kaisar tingkat rendah, kata Dan Meng, tersenyum pada Tantai. Baiklah, jika ketua pemuji lainnya sepertimu, maka diterima di Universitas Champion seharusnya tidak menjadi masalah, kata Tantai sambil tersenyum. Semua orang menatap Tantai tanpa berkata-kata. Lin Feng minum seteguk alkohol, dia tetap diam. Tantai agak terlalu langsung. Seperti yang diharapkan, mulut Dan Meng berkedut, dia memandang Tantai dan berkata, kita akan lihat. Tunggu aku, kalau begitu, kata Tantai riang. Teman-teman pangeran neraka itu lucu. Dia berani bertindak sombong. Sang Yu mengamati dengan dingin. Dan Meng sangat kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, mengalahkan Tantai tidak akan menyulitkannya, dan Tantai berani mengatakan bahwa dia akan dengan mudah lulus jika semua pemeriksa kepala seperti Dan Meng. Jun Mosi, ayo pergi. Orang-orang itu terlalu picik. Mereka hanya memikirkan status sosial, itu membosankan, kata Tantai kepada Jun Mosi. Tidak seperti itu. Beberapa teman aku suka datang ke sini. Hanya saja mereka tidak datang hari ini. Kita mungkin bertemu mereka lagi lain kali. Jun setuju, juga berdiri. Apakah kamu semua akan mengikuti ujian Universitas Champion? Dan Meng bertanya pada Tantai dan yang lainnya. Kami bertiga akan mengikuti ujian Universitas Champion. Tunggu kami, jawab Tantai. Baiklah, kita akan lihat, jawab Dan Meng. Sang Yu menyela, semoga beruntung, kamu tidak bisa menggunakan harta di ujian, hanya kekuatan murni. Aku harap kamu tidak menemui aku di ujian, kata Tantai kepada Sang Yu. Kalau tidak, kamu akan gagal seperti semua waktu yang lain. Kita akan lihat, Sang Yu meludah. Jun Mosi dan yang lainnya meninggalkan istana ketentuan, dan setelah itu, mereka kembali ke istana Raja Neraka. Mereka tinggal di sana sampai 3 hari sebelum ujian universitas. Ying Cheng memiliki panggung pertempuran di Universitas Dewa Surgawi. Keempat universitas telah ada sejak lama di Kota Suci. Mereka memiliki sejarah panjang, dan banyak orang jenius telah belajar di sana, termasuk beberapa orang yang telah membuat kagum seluruh wilayah. Dalam sejarah, setelah menjadi juara, institusi akademik menganggap pembudidaya itu sangat kuat. Itu suatu kehormatan. Tentu saja, Champions juga harus melalui ujian yang sangat sulit, jika tidak, jika mereka menjadi normal setelah menjadi Champions, maka universitas akan dihina. Ying Cheng berada di Universitas Dewa Surgawi dan berjalan menuju kerumunan dari Kota Suci. Dia adalah Raja Ying di tempat itu. Pada saat itu, orang banyak itu raksasa, Lin Feng ada di antara mereka. Betapa luar biasa bahkan ada banyak kaisar besar, pikir Tantai, melirik ke sekeliling. Bahkan di bangku penonton, beberapa orang sangat ketakutan. Di sekitar bangku juara, ada patung di mana-mana, guru luar biasa dari universitas yang pernah ada sebelumnya. Itu adalah simbol kejayaan universitas. Di Kota Suci, ada banyak pembudidaya yang kuat dan banyak jenius. Di 4 universitas, ada pembudidaya yang kuat di semua universitas. Setiap 100 tahun, seorang juara dipilih. Itu adalah hal yang mulia, juara harus sangat kuat, kata Jun Mosi. Tantai meliriknya, dia tidak senang dengan juara baru. Memang 100 tahun terlalu lama. Juara harus sangat kuat, gumam Lin Feng. Tapi tahun ini, selain Ying Cheng, di Universitas Champion, ada pembudidaya kuat lain, dia masih muda dan memiliki potensi untuk menjadi juara, Jun Mosi memberitahu Lin Feng. Universitas Champion. Memang, Ji Chang, namanya Ji Chang, kata Jun Mosi dengan anggukan. Mata Lin Feng berbinar, di Kota Suci, ada banyak jenius. Apakah Lin Feng menemukan tempatnya di sana? Bab 1734, Raja Jisang, Subscribe Penatua. Di atas panggung, cahaya yang menyilaukan bersinar, dan orang-orang muncul. Semua orang melihat sinar dan banyak bayangan. Orang-orang itu tetap tidak bergerak seperti patung. Jumlah orang meningkat, hari sang juara sangat penting, kata Lin Feng. Jun Mosi mengangguk setuju. Champions luar biasa membuat universitas bahagia. Juara sangat kuat, ini tidak berlebihan. Petik 2. Dong, bel kuno berbunyi dan beresonansi jauh di kejauhan. Siluet perlahan-lahan tiba, menaiki tangga. Orang itu tampak biasa, tetapi pada saat yang sama penuh teka-teki dan tidak terduga. Dia memiliki kis seorang raja. Setiap kali dia membuat langkah, hati orang berdebar kencang. Langkah-langkahnya bersimbiosis dengan gelombang kosmik negeri itu. Begitu dia muncul, semua orang menatapnya. Dimanapun dia berada, dia adalah pahlawan. Ying Cheng, bahkan orang-orang yang belum pernah melihat Ying Cheng mengenalinya. Dia tampak brutal dan kejam, seperti naga atau harimau, seolah-olah bumi bisa runtuh di sekitarnya. Dia benar-benar terlihat menakutkan, pikir Lin Feng, mengamati Qi Ying Cheng. Dia menghela nafas, mungkin ada perbedaan besar antara dia dan Ying Cheng. A Champion muncul setiap 100 tahun, mereka sangat kuat. Juara bahkan lebih jarang daripada tubuh raja. Itu adalah proses langkah demi langkah. Butuh waktu untuk menjadi juara. Jun Mosi, apa tingkat kultivasi Ying Cheng? Tanya Lin Feng ke Jun Mosi. Aku tidak tahu, tapi dia mungkin bisa menghancurkan kaisar manapun, jawab Jun Mosi dengan tenang. Lin Feng mengangguk. Seperti yang diharapkan, Ying Cheng sangat kuat. Hari ini adalah upacara juara, terima kasih sudah datang ke sini, semuanya. Kata seorang lelaki tua pada saat itu. Lin Feng melirik beberapa pembudidaya penuh teka-teki dan tidak terduga. Mungkin mereka dari 3 universitas lain.
Selamat kepada Universitas Dewa Surgawi karena memiliki champion. Four Seasons University mengucapkan semoga sukses bagi Ying Cheng. Kata pria tua lain pada saat itu. Dia sangat kuat. Universitas kuno juga memberi selamat kepada juara Ying Cheng. Kata seorang lelaki tua lain, seorang kultivator yang kuat dari Universitas kuno. Namun, setelah mereka, tidak ada yang melanjutkan. Orang-orang tampak terkejut. Universitas Champion tidak mengekspresikan diri mereka. Tapi karena ada ketegangan antara Universitas Champion dan Universitas Dewa Surgawi, itu normal. Saat itu, mereka memiliki seorang kultivator yang berbakat dan yang bahkan telah mengalahkan Ying Cheng, tetapi kemudian Ying Cheng membunuhnya. Jika dia tidak mati saat itu, dia mungkin akan menjadi seorang kaisar yang hebat. Sayangnya, pahlawan itu telah mati. Selain itu, Universitas Champion memiliki pembudidaya yang sangat kuat. Beberapa orang sudah menyebut Jichang juara, atau Raja Jichang. Dia memiliki potensi untuk menjadi juara. Dia adalah satu-satunya yang mungkin bisa mengalahkan Ying Cheng. Apakah orang-orang dari Universitas Champion belum tiba? Tanya Ying Cheng pada saat itu. Dia terdengar marah. Tidak ada yang menjawab. Tidak seorang pun dari Universitas Champion mengucapkan selamat kepadanya. Suasana menjadi tenang. Ying Cheng berkata, 4 universitas harusnya ada di sini untuk juara, dan sekarang Universitas juara tidak ada di sini. Kami pasti akan pergi ke Universitas Champion di beberapa titik. Petik 2. Ying Cheng melepaskan energi, kerumunan menggigil. Ying Cheng adalah juara sejati. Anehnya, Universitas Champion berani mempermalukannya. Dia harus mengajari mereka pelajaran yang baik. Universitas Champion ada di sini. Kata sebuah suara di langit. Ki bergulung ombak dan tornado muncul. Siluet juga muncul, orang itu mengenakan jubah emas dan menatap Ying Cheng dengan marah. Raja Jichang. Kerumunan orang tercengang. Universitas juara ada di sana, tetapi Raja Jichang tampak marah. Betapa menakutkan. King Jichang adalah satu-satunya orang yang berani menghadapi Ying Cheng seperti itu. Universitas Four Seasons dan Universitas kuno memiliki kejeniusan yang luar biasa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang sekuat Ying Cheng dan Jichang, pikir kerumunan. Ying Cheng mengangkat kepalanya dan 2 cahaya amarah muncul di matanya. Dia berteriak dengan marah dan melepaskan energi, naik ke udara. Dia melepaskan energi yang menekan Jichang. Boom, 2 utas akan bertabrakan. 2 siluet muncul, siluet Jichang dan Ying Cheng. Ying Cheng, tunggu aku, kata Jichang dengan keras. Ying Cheng adalah sang juara. Jichang berhenti berhadapan dengannya dan bergabung dengan kerumunan. Aku tidak sabar untuk bertarung melawanmu, suara Ying Cheng bergulung-gulung di udara. Kedua siluet bertabrakan dan energi meledak dan menghilang. Kerumunan tidak bisa tenang, itu luar biasa. Ying Cheng, tunggu sampai Jichang adalah juara baru. Tidak heran kalau dia adalah Raja Jichang, dia luar biasa. Dia pasti akan menjadi juara. Seru seseorang di sebelah Lin Feng dan yang lainnya. Mereka menoleh dan melihat beberapa orang yang mereka kenal. Mereka telah melihat mereka di Istana Ketentuan, Yu Wenho, pembudidaya kuat dari Universitas Champion, dan Meng, dan yang lainnya. Tentu saja, Jichang pergi jauh untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apakah dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan Meng mengamati dengan tenang. Dia terdengar seperti dia tahu banyak tentang kehidupan Jichang. Dia membentuk klub Jichang dan dia raja bagi mereka, perwira mereka, banyak pembudidaya luar biasa mengikutinya. Jichang ambisius, dia ingin menciptakan kerajaan, kata Jun Mosi kepada Lin Feng dengan suara rendah. Lin Feng menggigil, Jichang telah membentuk klub Jichang, dia ingin menciptakan kerajaan. Orang-orang yang menciptakan klan atau kelompok suci yang kuat seperti Istana Raja Neraka sangat kuat. Jichang liar, tetapi Lin Feng juga berpikir bahwa itu membuktikan betapa kuatnya mahasiswa. Dia merekrut orang-orang di dalam universitas dan dapat menciptakan kelompok pengaruh yang menakutkan. Mungkin Lin Feng akan bisa membuat Tiantai bangkit kembali dari dalam universitas. Tapi Lin Feng tahu itu akan sulit. Mahasiswa universitas adalah pembudidaya yang menakutkan. Sebagai contoh, Tiantai sangat kuat, tetapi ia telah gagal sebelumnya. Hanya para jenius yang bisa menjadi mahasiswa. Mereka bangga namun, beberapa orang bahkan mencoba mengendalikan orang lain, seperti Jichang. Dia memiliki potensi untuk menjadi juara, dan dengan banyak pengikut, itu akan lebih mudah. Mungkin aku juga bisa menjadi juara, pikir Lin Feng. Jika dia menjadi raja, dia akan dianggap sebagai pembudidaya luar biasa di mana saja di kota suci. Dia akan mampu menciptakan sekte dan klan. Upacara sang juara, memanggil sang pahlawan, kata seorang lelaki tua dari Universitas Juara. Lampu yang menyilaukan menerangi atmosfer. Orang-orang muda sangat antusias. Akan luar biasa jika mereka bisa menjadi juara juga. Champion Stone Tablet, kata suara lain. Sebuah patung bergetar dan berubah menjadi Ying Cheng. Itu adalah upacara sang juara, patungnya memiliki tempatnya di sana. Di patung itu, ada piring batu. Sesuatu dapat ditulis di atasnya, tetapi pada saat itu kosong. Ying Cheng, kamu mencapai hal-hal besar. Tuliskan beberapa prestasi besar kamu di atas lempengan batu. Tentu saja, jika kamu belum melakukan apapun dalam 100 tahun, maka status kamu akan hancur. Kata sebuah suara. Ying Cheng balas mengangguk. Ying Cheng harus menulis kata-kata yang tepat di tablet batu. Baiklah, Universitas Champion, awas. Kata pria tua itu dengan tenang, tetapi dia tampak antusias. Juara sebelumnya dari Universitas Dewa Surgawi telah dipilih 500 tahun sebelumnya dan sekarang, 500 tahun kemudian, juara berasal dari Universitas Dewa Surgawi lagi.
Bab 1735, Awal Ujian. Setelah selesai, kerumunan bubar, Lin Feng dan yang lainnya sementara bubar di Universitas Champion. Tante ingin bergabung dengan Universitas Champion, tetapi Jun Mosi belum berniat untuk bergabung dengan universitas. Dia ingin tinggal di Istana Raja Neraka dan kemudian memeriksa universitas mana yang terbaik untuknya. Di Kota Suci, universitas memiliki aturan. Ketika kamu menjadi mahasiswa, kamu kehilangan status sosial kamu adalah seorang mahasiswa dan tidak ada yang lain. Mahasiswa harus merupakan keluarga, klan, sekte, del. Semua yang penting di universitas adalah kekuatan. Selain itu, apapun yang terjadi, di universitas, pertempuran kadang-kadang sampai mati, di mana kasus klan dan sekte tidak diizinkan untuk terlibat. Orang-orang harus menerima kenyataan bahwa murid-murid mereka bisa mati di sana, itu adalah bagian dari kesepakatan. Pada saat itu, di luar Universitas Champion, ada banyak anak muda. Tampaknya lebih dari 500 orang akan mengikuti ujian untuk Universitas Champion. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang akan menjadi siswa, pikir beberapa orang di kerumunan. Setiap 3 bulan, ada ujian, tetapi seperti sebelumnya, begitu banyak orang akan mencobanya. Universitas sangat besar. Setiap hari, jutaan orang datang dari mana saja di Region of the Dark Knight untuk pergi ke universitas. Selama seorang kultivator bisa menjadi mahasiswa, masa depannya akan cerah. Jika mereka tidak mati, mereka hampir harus menjadi kaisar besar suatu hari nanti. Tingkat keberhasilan ujian di 4 universitas sangat rendah. Setiap kali, begitu banyak orang mengikuti ujian, tetapi seperti sebelumnya, pelamar yang diterima sangat sedikit, sampai-sampai beberapa orang yang ceroboh bahkan mati selama ujian, kata Tantai. Lin Feng menatapnya dengan aneh. Itu berbahaya, mengapa orang tidak menunggu sampai mereka cukup kuat? Petik 2. Semua pelamar kuat. Kebanyakan orang juga dapat melindungi hidup mereka dengan cukup baik, tetapi beberapa tidak dan setiap kali beberapa orang mati karena mereka terlalu ceroboh, dan pada kenyataannya tidak kompeten, jelas Tantai. Selain itu, level ujian tergantung pada levelmu. Kaisar level rendah, kaisar level menengah, itu sama untuk semua orang. Siapa yang mengira mereka bisa terbunuh? Petik 2. Lin Feng mengangguk dan tersenyum. Bagaimana dengan orang-orang yang belum menembus lapisan Huangqi? Sama seperti kaisar tingkat rendah, kata Tantai. Jika aku bertemu dengan ketua penguji yang kita temui di Istana Ketentuan, maka aku harus bertanya tentang mereka yang akan mengikuti ujian, tetapi kita juga harus berhati-hati tentang mereka. Jadi orang-orang dalam kelompok kami tidak kuat? Tanya Lin Feng. Tentu saja, selalu ada cara untuk menipu. Ketua penguji tahu banyak, mereka telah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Petik 2. Aku mengerti, Lin Feng mengangguk. Itu selalu menarik untuk memiliki orang-orang baru di sekitar. Sangat lemah dan kamu berani datang dan mengikuti ujian Universitas Champion, kata seseorang pada saat itu. Lin Feng dan yang lainnya berbalik dan melihat Sang Yu datang. Rupanya, dia ada di sana untuk mengikuti ujian juga. Jika aku harus menghadapi kamu selama ujian, kamu akan menyesalinya. Aku akan membuat kamu menutup mulut kotor kamu. Jawab Tantai. Dia sangat marah. Sang Yu menatapnya dengan dingin. Baiklah, kita akan lihat bagaimana kamu melakukannya. Kamu akan lihat. Tantai meludah dengan dingin. Aku akan lihat saja nanti. Kata Sang Yu, tidak terkesan. Tantai menoleh ke Lin Feng. Lin Feng, Huang Fulong dan aku sudah melewati ujian, kita tahu bagaimana melakukan sesuatu, tunggu sampai kita tiba di area pemeriksaan dan kami akan memberitahumu lebih banyak. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal di area pemeriksaan. Aku akan bersiul dan aku akan menunggu kamu. Ketika kamu mendengar aku bersiul, datang dan bergabunglah dengan Huang Fulong dan aku sesegera mungkin. Petik 2. Baiklah, aku akan menunggu sinyal kamu dan bergabung dengan kalian, tetapi kamu tidak perlu menunggu aku, kamu bisa menyerang. Aku akan baik-baik saja, kata Lin Feng kepada Tantai. Lagi pula, dia tidak tahu seberapa besar universitas itu. Kamu yakin bisa melakukannya sendiri? Tanya Tantai. Jangan khawatir, di kota kuno surgawi yang luas, aku membunuh banyak orang dan aku masih hidup, Lin Feng tersenyum. Dia yakin bahwa di antara mereka yang akan mengikuti ujian kaisar tingkat rendah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Baiklah, karena kamu tampak percaya diri, aku percaya padamu, Tantai mengangguk. Gadis yang sangat cantik, kata seseorang pada saat itu. Mereka memandang ke kejauhan dan melihat seorang wanita yang sangat cantik. Yu Wenjing, Putri Yu Wen ada di sini di Universitas Champion, pikir kerumunan. Mereka heran, dia adalah putri klan Yu Wen, dia berasal dari garis keturunan langsung kelompok. Di Universitas Champion, ada banyak orang dari klan Yu Wen, seperti Yu Wen Ho. Dia bertanggung jawab atas ujian. Yu Wen Ho adalah seorang kultivator yang menakutkan. Dia berada di klub Jichang. Dia memiliki kekuatan. Klub Jichang telah diciptakan oleh Raja Jichang, dia mungkin akan menjadi seorang kultivator yang menakutkan dan kelompok itu akan menjadi klan suci. Apakah sang putri ingin mengikuti ujian juga? Tanya seseorang pada saat itu. Itu adalah Yu Wen Ho. Yu Wenjing berhenti bergerak. Pikirkan urusanmu sendiri. Aku ingin mengikuti ujian Universitas Champion, dan aku ingin memastikan bahwa tidak ada yang mengendalikan acara dari balik layar, Yu Wenjing menjawab dengan tenang. Saudaraku, aku pikir kamu sangat kuat dan ujiannya sangat adil, bagaimana kamu bisa berbicara tentang segala jenis kontrol di belakang layar? Jangan khawatir, jawab Yu Wenho, tersenyum dengan acuh tak acuh.
Baiklah, bagus. Pergi dan siapkan semuanya. Ini akan segera dimulai. Jangan dihancurkan oleh sepasukan serangga seperti kita, kata Yu Wenjin dengan tenang. Jadi para murid bahkan lebih kuat dari yang aku harapkan. Lalu, itu sempurna. Yu Wenho mengamati dengan senyum yang erat. Baiklah, putri, aku pergi. Semoga berhasil. Sampai jumpa, kata Yu Wenjing, mengangguk sebelum dia menghilang ke kerumunan. Aku tidak akan berpikir bahwa sang putri akan datang dan mengikuti ujian. Wanita yang kuat dan sangat cantik akan segera menjadi murid di sini, kata seseorang, tersenyum pada Yu Wenjing. Yu Wenjing meliriknya dengan mudah dan berkata, kamu harus fokus daripada berbicara omong kosong. Kamu harus bersiap-siap untuk ujian. Tingkat keberhasilannya sangat rendah di sini, itu tidak mudah. Petik 2. Tentu saja, jawab orang itu, tersenyum dan melangkah mundur. Orang-orang kemudian mulai bersiap-siap. Pada saat itu, seorang kultivator yang kuat bangkit di udara, dan lebih banyak mengikuti. Mereka semua memiliki ki yang kuat. Mereka menatap kerumunan saat peta raksasa muncul di bawah kaki mereka. Isinya kekuatan dunia. Yu Wenho berkata, dunia ini terlihat jelas. Aku akan membimbing kamu selama ujian. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Dipahami. Petik 2. Jangan khawatir, Yu Wen, beri aku 4 orang, itu tidak akan mudah untuk berhasil. Saat itu, tidak mudah bagi kami untuk masuk, ucap Dan Meng, tertawa dengan sepenuh hati. Semua orang ingin bertarung di sana, dan orang-orang tua itu tampak bersemangat untuk melihat pertempuran juga. Saat itu, beberapa murid telah melalui ini, dan sekarang beberapa orang lagi akan melakukannya. Para kandidat mungkin tidak percaya bahwa salah satu elemen utama ujian adalah peta. Mereka bisa pergi kemana saja dengan itu. Jadi tentu saja, banyak kesulitan menunggu mereka di jalan. Jangan khawatir, setiap kali, beberapa pembudidaya yang luar biasa muncul. Terkadang, tidak ada yang terbunuh. Selain itu, banyak orang akan mengikuti ujian. Aku bahkan mulai bertanya-tanya apakah ada cukup banyak orang, kata Yu Wenho. Dia terdengar waspada, dia tidak meremehkan para kandidat. Tidak cukup, kami sudah banyak orang, kita hampir bisa membuat 2 orang mengamati semua orang. Dan Meng tersenyum, tim mereka luar biasa. Baiklah, kalau begitu kita akan melakukan yang terbaik. Jika mereka berhasil, itu karena mereka kuat. Bersiaplah, perintah Yu Wenho, matanya berkedip. Di luar Universitas Champion, sebuah ilusi muncul dan sebuah suara menyatakan, Kaisar tingkat rendah, masuklah. Ini adalah awal dari ujian, pikir kerumunan, melirik ke sekeliling. Ingatlah bahwa kita tidak akan bisa tetap bersama sepanjang waktu. Hati-hati. Tantai memperingatkan, Lin Feng dan yang lainnya melompat ke lubang ilusi. Huff, Sang Yu mengerang dingin dan melompat ke lubang di belakang mereka. Dia berharap dia menjadi murid segera. Bab 1736, Pertempuran Ledakan. Di depan Lin Feng, jimat itu berkelap-kelip. Kali ini, ada banyak orang, dan karena itu beberapa orang harus menyerah secara langsung. Hanya mereka yang memiliki 5 jimat yang bisa pergi ke kastil. Juga, mereka tidak bisa menggunakan apapun untuk bertarung. Ketika orang banyak mendengar aturan, mereka mengerti segalanya. Terkadang, hanya 1 atau 2 orang yang bisa lulus ujian. Jika tidak ada yang cocok, maka tidak ada yang terpilih. Itu juga kemungkinan. Jantung Lin Feng mulai berdetak kencang saat dia berjalan maju dan meraih jimat. Ark, seekor singa meraung di kejauhan. Lin Feng mengerti bahwa Tantai mempraktikkan kekuatan singa raja dan karena itu raungan itu untuknya. Di universitas, seolah-olah kita terhubung dengan sesuatu. Mungkin bahkan ketika kita tidak berada di bidang visi mereka, mereka masih bisa melihat semua yang kita lakukan, pikir Lin Feng. Dia kemudian mulai bergerak seperti angin. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, gelombang energi yang menakutkan bergulir menuju Lin Feng. Dia terpana dan melihat seseorang datang, atau lebih tepatnya 2 kepalan tangan, mereka mengandung kekuatan yang menakutkan. Transformasi, kata Lin Feng tiba-tiba, dan energi kosmik angin berubah menjadi sayap yang tajam. Mereka tampak raksasa dan dia mengalahkan mereka dengan kecepatan penuh. Tubuh fisik yang kuat, dia mungkin menyembunyikan level kultivasinya, pikir orang itu dengan takjub. Karena Lin Feng bisa menahan serangannya, itu berarti bahwa dia setidaknya seorang kaisar tingkat rendah, tetapi dari luar tampaknya dia memiliki kekuatan lapisan Zunqi. Itu sangat berbahaya. Beri aku jimat, perintah Lin Feng. Bergerak seperti angin, dia berubah menjadi badai mengejar orang itu. Energi kosmiknya menakutkan, tanda bahkan muncul di udara. Dia semakin dekat dan dekat. Orang itu terkejut, bagaimana dia bisa begitu cepat. Sungai Ki raksasa. Tiba-tiba, orang itu berhenti dan bergerak ke arah Lin Feng dengan kecepatan penuh, melepaskan jumlah ki yang mengerikan membuat atmosfer bergetar. Apa serangan yang menakutkan, pikir Lin Feng ketika dia melihat gelombang besar ki. Lampu muncul di sekelilingnya dan dia berteriak, pedang kalpa, mati. Pedang Deva Marakalpa muncul, sepertinya tidak bisa dihancurkan saat diiris ke sungai ki raksasa. Jimat, pergi, kata orang itu. Dia tidak ingin bertarung melawan Lin Feng lagi, jadi dia segera melemparkan jimat padanya dan pergi. Kehilangan jimat bukanlah masalah, ia bisa mendapatkannya di tempat lain. Namun, kehidupannya lebih penting. Lin Feng bergerak seperti angin ke arah suara singa. Pada saat itu, Tantai berkelahi, suasananya bergetar. Banyak orang mengejarnya ketika mereka mendengar dia mengaum. Tantai bergerak mundur dan meninju dia. Pertempuran itu sulit.
Beri aku jimat itu, teriak seseorang di belakang Tantai. Tangan emas raksasa bergerak ke arahnya. Tantai tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan marah, kencing. Tantai melompat seperti singa dan menekan atmosfer. Suara gemuruh menyebar di udara, bumi dan langit bergetar. Lawannya didorong mundur, dan baju besi emasnya pecah. Namun, energi iblis tiba-tiba mulai bergerak. Tantai sangat marah. Dia menekan atmosfer ke arah energi iblis, tetapi mereka terlalu aneh dan masih menembus ke lengan dan nadinya. Korosi. Tantai mengerutkan kening dan mengguncang lengannya. Dia berteriak dengan marah, memadatkan energi kosmik dan bergerak mundur. Serangan yang mengerikan, pikir seorang pria muda dengan pakaian hitam. Bas, siluet bergerak seperti angin, orang itu dikelilingi. Dia memiliki kekuatan abadi di tangannya. Era abadi, energi menakutkan berubah menjadi kekuatan abadi dan bergerak menuju musuh dengan kecepatan penuh. Orang itu melompat kembali, tetapi era abadi berubah menjadi lautan angin dan mematahkan tangan emas. Serahkan jimatmu. Pria dengan kekuatan abadi mengerang dingin dan melemparkan jimat pada kedatangan baru sebelum pergi. Mereka semua tahu bahwa mereka tidak dapat membuang waktu, dan mereka tidak perlu mencoba dan membunuh lawan di sini, itu tidak perlu. Mengalahkan lawan membutuhkan waktu dan energi, jika mereka melakukan terlalu banyak dalam pertempuran, maka yang berikut bisa berakibat fatal. Setelah mencuri jimat, pria muda dengan kekuatan abadi tidak pergi. Dia terus menonton Tantai dan pertempuran pemuda jahat itu. Pemuda jahat itu melirik pemuda itu dengan kekuatan abadi. Orang itu ingin mengambil manfaat dari kehilangan seseorang. Dia cukup kuat, itu baru permulaan. Beberapa orang tidak ingin terlalu lelah. Tombak muncul dan menembus atmosfer dengan kecepatan penuh. Kemudian, itu berlalu di depan Tantai dan terus bergerak ke arah seseorang yang melarikan diri. Pria muda dengan kekuatan abadi tidak pergi, sebaliknya dia menatap Tantai dan berkata, beri aku jimatmu. Brengsek, aku tidak akan mengira ujian akan seperti itu kali ini. Kamu baru saja membantu aku, jadi ambillah jimat aku, kata Tantai, melemparkannya ke pemuda itu. Pergi sekarang, raungan kamu menarik perhatian orang. Kamu dapat melawan satu, tetapi bagaimana dengan 5 atau 6? Kata pemuda dengan kekuatan abadi, kemudian dia berbalik dan menghilang. Tantai mengerti apa yang dimaksud pemuda itu. Dia mulai berlari menuju sebuah kastil di depannya. Pemuda itu benar, terlalu banyak orang yang mengikuti ujian. Beberapa dari mereka mulai dihilangkan, jadi itu berbahaya. Mereka harus berhati-hati. Dia tidak khawatir tentang Lin Feng. Banyak orang memeriksa daerah itu dan melihat tidak ada yang bertarung. Bagi mereka, semua orang adalah lawan potensial. Jika mereka tidak memiliki jimat, mereka harus mencuri beberapa. Pada saat Lin Feng tiba, Tantai sudah pergi. Matanya berkedip. Lin Feng melirik, raungan itu datang dari sana tapi mengejutkan, ada darah. Lin Feng mengerutkan kening. Apakah Tantai terluka? Lin Feng bergerak seperti angin secepat kilat. Dia terbang di atas gunung dan sungai. Tantai. Pada saat itu, Lin Feng perlahan bangkit di udara. Suaranya beresonansi jauh, banyak orang mengangkat kepala dan memandang Lin Feng. Betapa berani, dia berani terbang tinggi di langit, betapa berani dan berani. Bas. Setelah Lin Feng naik di udara, jauh di kejauhan, dua siluet naik di udara juga. Sangat berani. Orang-orang itu memiliki kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukan itu. Pangeran Yuan, dia ada di sana juga. Kerumunan melihat siluet, itu Yuan Jing. Lin Feng, teriak seseorang pada saat itu di cakrawala. Lin Feng mempercepat dan menemukan Tantai di sana. Pada saat itu, Ki Tantai melayang di sekitarnya. Lin Feng mendarat di sebelahnya dan bertanya, apakah kamu terluka? Beberapa orang mempraktikkan penanaman iblis dan mengendalikan energi kosmik iblis dan merusak, dia berbahaya. Aku ingin menggunakan tubuh fisik aku untuk melawan tombak iblisnya dan serangannya merusak tubuh aku, sembur Tantai. Dia terdengar kesal. Sekarang, lengannya sakit. Energi kosmik mengikis tubuhnya. Coba kulihat. Lin Feng meraih lengan Tantai dan melepaskan energi kosmik kehidupan yang mulai mengalir di seluruh nadi Tantai. Tantai terkejut. Lin Feng sangat luar biasa, terutama karena ia hanya memiliki kekuatan lapisan Zunqi. Meskipun aku tidak memiliki obat kuat seperti suku kamu, setidaknya, aku dapat menghilangkan energi kosmik yang merusak. Lin Feng tersenyum. Ketika sesuatu membusuk, energi kosmik kehidupan dapat menyelesaikan masalah ini. Lin Feng, kamu berani, aku bahkan tidak berani terbang di udara, tersenyum Tantai. Ayo pergi. Baiklah, mari kita lanjutkan. Ayo pergi dan lihat kastil itu. Aku yakin akan ada jimat untuk mencuri di sana, setuju Lin Feng. Namun, pada saat itu, bayangan hitam muncul dan menatap Lin Feng dan Tantai. Dia tampak ragu-ragu. Ayo pergi. Lin Feng dan Tantai terus berlari, mengabaikan pria itu. Lin Feng dipercepat, dia dikelilingi oleh energi kosmik angin, yang bisa memotong orang-orang di sekitarnya. Betapa sombong, pikir pria itu, gemetar karena marah. Dia melepaskan energi ledakan dan terbang menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Ledakan, tubuh fisiknya sepertinya tidak bisa dihancurkan. Namun, ketika tinju mereka bertabrakan, Lin Feng merasakan sakit yang mengerikan di lengannya. Dia tampak terkejut, dan kemudian api amarah muncul di matanya. Bab 1737, 9 pedang meledak kalpa. Tulang patah. Lin Feng merasakan bahwa beberapa tulangnya patah. Jika tubuh fisiknya tidak sekuat itu, dia akan mati. Dia bisa menghancurkan lengan Lin Feng.
Meledak, teriak orang itu dengan marah. Suaranya membawa kekuatan yang menakutkan menuju lengan Lin Feng. Lin Feng memiliki sensasi lengannya akan meledak. Dia ceroboh sekarang, Lin Feng melihat bahwa mata musuhnya merah. Dia melepaskan kekuatan aturan Deva Mara menggunakan lengannya, energi destruktif menyerbu atmosfer, dan lengan lawannya meledak. Tubuh fisiknya tidak sekuat Lin Feng. Dia tidak bisa menahan serangan ganda Deva Mara Kalpa milik Lin Feng. Dia bergerak kembali dengan kecepatan penuh, tapi Lin Feng sudah berubah menjadi predator haus darah, bagaimana dia bisa membiarkan musuhnya pergi. Energi yang mengerikan menyerang atmosfer, energi kosmik bumi diluncurkan dalam gelombang dan menekan lawan Lin Feng. Aku akan memberimu jimatku, seru lawannya. Darahnya mendidih, dia merasa dia akan mati, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Mati, Lin Feng dipercepat, dia tidak membiarkan musuhnya melawan. Dia melepaskan lebih banyak kekuatan kalpa. Energi kosmik naik ke langit. Dia ingin menghancurkannya. Betapa kejamnya, pikir beberapa orang di kejauhan ketika mereka melihat bahwa Lin Feng berani membunuh orang. Mereka melarikan diri. Lin Feng mengambil cincin dan jimat lawannya, lalu tantai dan dia terus terbang. Lin Feng memiliki tubuh fisik yang kuat, dia telah mengalahkan lawannya. Tiba-tiba, Lin Feng menyadari bahwa beberapa energi datang ke arahnya dari kiri dan kanan. Semua orang pergi ke kastil, jadi orang lebih suka fokus pada area kastil dan bertarung di sana. Dalam perjalanan, Lin Feng tidak mencoba mencuri jimat, akhirnya tiba di kaki kastil. Itu raksasa, dengan gerbang yang sangat besar. Beberapa orang mencoba menyeberangi gerbang, tetapi karena mereka tidak memiliki jimat, pintu tidak akan terbuka. Kami terlalu dini, Tantai tersenyum. Daerah itu sangat luas, ada lebih dari cukup ruang bagi orang untuk bertarung di sana. Kebanyakan orang yang sudah tiba tidak menghadap kastil, mereka menonton pendatang baru. Mereka semua tampak serius dan penuh hormat, dan ki mereka luar biasa. Kamu di sini juga, apakah kamu mendapatkan cukup jimat? Tantai bertanya pada seorang pria muda. Itu adalah pemuda yang telah menggunakan kekuatan abadi. Aku butuh satu lagi, pemuda itu balas tersenyum. Dia menatap Lin Feng dan berkedip. Lapisan Zun Qi, dia terpana. Penanam Zun takut untuk mencoba ujian. Meskipun kota suci memiliki banyak jenius, beberapa petani Zun berani bertarung melawan Kaisar dan di atas itu, Kaisar yang mengambil ujian untuk pergi ke universitas sudah luar biasa. Oleh karena itu, dengan kekuatan lapisan Zun Qi, akan sulit untuk menentukan peringkat dengan baik. Beberapa orang tahu keterampilan yang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. Mungkin Lin Feng telah melakukan itu. Jangan mencuri jimatnya, jika tidak, bahkan jika kamu membantuku, aku tidak akan memaafkanmu, Tantai Said kepadanya. Pemuda itu hanya tersenyum. Di kejauhan, beberapa orang datang dengan kecepatan penuh, jadi tidak perlu mengambil jimat dari Lin Feng. Selain itu, Tantai tidak lemah, jadi Lin Feng harus kuat. Huang Fulong datang dengan kecepatan penuh. Bumi berguncang di sekelilingnya. Tetapi pada saat itu, Huang Fulong sedang berjuang, dua orang mengejarnya. Ini dia, Tantai bersumpah, di belakang kedua orang itu, ada orang lain. Sang Yu mengejar Huang Fulong. Ark, Tantai sangat marah. Dia melompat, dan tanah bergetar. Dia melemparkan dirinya ke arah orang itu. Seolah-olah 1000 singa telah melemparkan diri ke arah pemuda itu. Tantai melepaskan energi berat yang bergerak ke arahnya. Ketika Huang Fulong melihat bahwa Tantai datang untuk menyelamatkannya, dia tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke arah musuh-musuhnya lagi. Dia tampak seperti naga raksasa, kuat dan agung. Tidak buruk, sepertinya Huang Fulong telah membuat kemajuan besar. Dia mungkin menerima hal-hal besar di suku. Ling Tian tersenyum pada Huang Fulong. Kultivasi Huang Fulong terlihat mirip dengan Tantai, energi mereka sangat berat dan agresif. Tantai adalah seekor singa, Huang Fulong adalah seekor naga. Seperti apa gaya Ling Tian? Sang Yu tidak bertarung. Dia berdiri di sana menatap Tantai dengan dingin. Tantai lebih kuat dari Huang Fulong dan lebih agresif. Dia memiliki singa Qi, jadi serangannya eksplosif dan liar. Siluet yang indah muncul, itu adalah Yu Wenjing, Putri Yuwen. Ketika Sang Yu melihat Yu Wenjing, dia tersenyum dan mengangguk memberi salam, Putri Yuwen. Sang Yu, kamu tidak sekeren saudaramu Sang Jun. Ujiannya pasti sulit untukmu, kata Yu Wenjing dengan tenang. Sang Yu tidak terlihat marah, karena dia tidak bisa menyinggung perasaannya, karena dia memiliki status sosial yang sangat tinggi. Dia juga sangat berbakat dan sangat kuat. Putri Yuwen, aku akan mengingat nasihatmu. Tetapi pada akhirnya, aku pasti akan berhasil menjadi mahasiswa. Jika aku gagal kali ini, aku akan coba lagi, kata Sang Yu tenang. Putri Yuwen mengangguk dan menjawab, bagus, kuharap kamu menjadi seperti saudaramu. Sang putri luar biasa, dia luar biasa, dan cantik, kata pria muda dengan kekuatan abadi. Dia berdiri di sebelah Lin Feng. Mustahil untuk mengetahui apakah dia bercanda atau serius. Pada saat itu, sang putri bersama beberapa orang, semuanya jenius. Mereka melindunginya. Kita tidak perlu sopan untuk ujian, kata Sang Yu dengan senyum dingin. Setelah itu dia mulai berlari ke arah Huang Fulong. Dia pertama-tama akan membunuh Huang Fulong, dan kemudian Tantai. Sang Yu berakselerasi. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan bila iblis yang menakutkan muncul dan turun dari langit. Kencing, teriak Huang Fulong. Seekor naga meraung dan bangkit di udara menuju pisau iblis. Itu pecah, tetapi naga juga melakukannya.
Bilahnya baru saja dihancurkan, namun Sang Yu sudah merasakan gerakan energi yang mengerikan ke arahnya. Dia menoleh dan melihat Lin Feng. Pisau raksasa muncul, atmosfer bergetar dan tubuhnya dihujani. Mati! Pedang kalpa segera bergerak ke arah orang yang sedang menyerang Huang Fulong. Pedang itu menakutkan dan bersiul di udara. Langit sangat bergetar. Pedang segera menembus tubuh orang itu dan menghancurkan jiwanya. 9 pedang kalpa mengambang di sekitar Lin Feng seolah-olah mereka menari di sekitar dewa mereka. Kamu mengejutkanku, protes Sang Yu, menatap Lin Feng. Dia tampak sangat marah. Orang itu hanya menembus lapisan Zun Qi, dan mengejutkannya dia bisa menggunakan kekuatan pedang 9 kalpa, serangannya mengerikan dan licik. Aku belajar darimu. Lin Feng balas dengan dingin, dan kemudian dia mulai berlari ke arah Sang Yu, berteriak, Huang Fulong, pergi dan bantu Tantai, bunuh. Baiklah, karena mereka tidak tahu malu, Huang Fulong tidak ragu-ragu. Dia terkejut menemukan Lin Feng sangat kuat, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Lin Feng adalah seorang kultivator Zun, tapi serangannya menakutkan. Karena ada ketegangan, mari kita berjuang untuk yang sebenarnya, kata Lin Feng dengan dingin, dan melepaskan energi iblis yang melesat ke langit. Sang Yu merilis pisau raksasa. Dia berteriak balik dengan kasar, mari kita lihat apakah kalpa pedangmu dapat mengalahkan pedang iblisku. Aku akan menunjukkan kepadamu, ejek Lin Feng. Tiba-tiba, kekuatan pedang kalpa melesat ke langit. Sang Yu juga melepaskan energi yang merobek udara. Serangan pedang lain muncul dan membombardir pedang Sang Yu. Pada saat pedang kalpa ketiga muncul, lengan Sang Yu bergetar hebat. Ketika Lin Feng menggunakan serangan pedang kalpa keempatnya, Sang Yu menarik wajah panjang. Pedang kalpa dikelilingi oleh energi kosmik angin. Lin Feng bergerak dengan kecepatan penuh dan pedangnya menjerit di udara. Sang Yu tidak lemah, bila iblisnya menakutkan, dan tirai cahaya hitam muncul di depannya. Namun, ketika Lin Feng melepaskan semua energi kosmik angin dalam serangan pedang kalpa, Sang Yu berbalik dan mulai melarikan diri dengan kecepatan penuh. Lin Feng dengan tenang berdiri di sana. Kerumunan orang bergetar. Orang itu sangat kuat, dia bisa menekan Sang Yu. Ah, jeritan mengerikan menyebar. Pedang kalpa menabrak lengan kiri Sang Yu dan memotongnya. Sang Yu tercengang, dia melepaskan rohnya dan pedang iblis raksasa-raksasa muncul di punggungnya, tapi dia masih tidak bisa memblokir serangan Nine Kalpa Sword. Cukup, perintah Yu Wenjing dingin. Lin Feng menoleh padanya dan mendengarnya berkata, aku menyuruhmu berhenti. Mata hitam legam Lin Feng berbinar. Dia menatap Yu Wenjing dengan tenang. Dia terbiasa dihormati oleh semua orang. Bab 1738, Piece of, Subscribe Penatua. Putri Yuwen membela Sang Yu. Kerumunan terkejut. Saudara laki-laki Sang Yu sudah menjadi mahasiswa di Universitas Champion, sudah hampir 2 tahun. Dia cukup terkenal juga, klan Yuwen berteman baik dengan mereka. Karena itu, Putri Yuwen ingin melindungi Sang Yu. Itu normal dan bagaimanapun juga, itu bukan masalah besar, dia hanya perlu mengatakan bahwa sekali dan siapapun akan mendengarkan. Terutama karena dia belum pernah mendengar tentang Lin Feng, seorang pembudidaya Zun. Dia tidak akan berani melanggar perintahnya. Putri Yuwen sangat terkenal. Di kota suci, semua orang menghormatinya, ia memiliki status sosial yang tinggi. Lin Feng harus memberikan wajahnya. Di kota suci, semua orang melakukannya. Putri Yuwen sangat kuat. Jika mereka adalah Lin Feng, mereka tidak akan pernah mempertimbangkan kemungkinan untuk membantahnya. Kekuatan adalah hal yang paling penting, orang yang lemah tidak mampu menantang orang yang terlalu kuat dan kuat. Lin Feng lemah. Menarik, pria muda dengan kekuatan abadi itu tampak terhibur. Sang Yu ada di tangan Lin Feng. Namun, Yu Wenjing menyuruhnya berhenti. Jadi, apakah Lin Feng akan membunuh orang itu, atau tidak? Lin Feng melirik Yu Wenjing, dia tampak seolah-olah tidak peduli dengan apapun di dunia, seolah-olah dia sudah terbiasa menentang perintah. Dia tidak menyukai wanita seperti itu, Yu Wenjing mengingatkannya pada Qi Jiao Jiao. Dia juga berpikir semua orang harus mematuhinya. Apakah aku mengenal kamu? Lin Feng bertanya pada Yu Wenjing dengan acuh tak acuh. Ketika orang banyak mendengar Lin Feng, mereka mengerutkan kening. Lin Feng gila, dia tidak memandangi sang putri. Yu Wenjing menatapnya dengan dingin. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku sudah mendengar tentangmu, Putri Yuwen, tetapi aku tidak mengenalmu, jawab Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Karena itu, silakan minggir. Kurang ajar, teriak seseorang di sebelah Yu Wenjing. Dia menatap Lin Feng dan berkata dengan dingin, betapa kurang ajarnya, kamu segera meminta maaf kepada sang putri. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Yu Wenjing tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lin Feng berani menjadi begitu kasar. Tapi dia tidak perlu menyerang. Mata Lin Feng berbinar, dia menatap pria itu dan energi dingin memenuhi udara. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhku kalau begitu. Balas Lin Feng dengan ketenangan yang dingin. Awalnya, dia ingin menunggu sebelum menunjukkan seberapa agresifnya dia. Bagaimana ceroboh. Sumpah pria itu, melompat ke arah Lin Feng. Seolah-olah surga runtuh. Tantai, Huang Fulong, kamu merawat Sang Yu. Sampah itu, kata Lin Feng kepada mereka, mengingat energi kalpa sword-nya. Kamu berani tidak menghormati Putri Yuwen, kita akan melihat bagaimana kamu ingin melawan aku. Teriak penjaga itu miliknya. Lin Feng merasakan bahwa tanah bergetar, dan bumi bergerak. Kekuatan yang menindas menyerang atmosfer.
Mati! Sebuah tangan raksasa turun dari langit dan meraih Lin Feng. Lin Feng tiba-tiba dalam kegelapan. Pangeran Hua tahu energi kosmik bumi, energi kosmiknya sudah tingkat 7, tidak buruk, ia seorang kaisar tingkat rendah yang maju, pikir orang banyak, memandang Pangeran Hua. Kamu ingin membawa kehancuranmu sendiri, mati. Teriak Pangeran Hua, menjabat tangannya. Dia ingin menghancurkan Lin Feng. Meledak, teriak Lin Feng dengan marah. Sebuah tangan tanah raksasa bergerak ke arah Pangeran Hua, yang mengerutkan kening, saat Lin Feng berlari ke arahnya. Huff! Pangeran Hua mengerang dingin dan menekan atmosfer lagi. Energi bergerak kembali ke arah Lin Feng. 9 pedang kalpa. Lin Feng melepaskan energi kalpa SWOT dan angin kental dan energi kosmik ruang kosong pada saat yang sama. Pergi! Teriak Lin Feng dengan marah. 9 pedang kalpanya membombardir atmosfer, ledakan dan suara gemuruh menyebar. Suasana bergetar hebat ketika tangan raksasa bergerak ke arah Pangeran Hua dengan kecepatan penuh. Pangeran Hua memiliki baju besi, itu sekuat tanah, energi terus meledak di atasnya. Semua kandidat lebih kuat dan lebih cerdas daripada kebanyakan kaisar tingkat rendah. Mereka memahami energi kosmik dengan sangat baik dan tahu banyak keterampilan dan mantra. Pedang 9 kalpa bertabrakan dengan tangan raksasa, suasananya bergetar hebat. Namun, pedang Ki tidak menyebar dan terus bergerak ke arah Pangeran Hua dengan kecepatan penuh. Bergabunglah, teriak Pangeran Hua bergandengan tangan. Energi bumi mengelilingi pedang 9 kalpa. Kamu bercanda, kamu konyol, kamu hanya ingin membawa kehancuranmu sendiri. Pangeran Hua bersumpah. Dia berteriak dengan marah, tanah terbuka dan 9 pedang kalpa menghilang. Dong, Pangeran Hua melihat Lin Feng bangkit di udara, dan tanah bergetar. Energi gelap gulita, kekuatan Deva Mara Kalpa, muncul dari tubuhnya, tampak seperti guntur, merusak dan menakutkan. Bas, angin kencang mulai bertiup, Lin Feng dibebankan ke Pangeran Hua. Rasanya seperti langit marah. Kekuatan kalpa iblis hitam pekat menembus tangan raksasa yang telah ia bentuk, Pangeran Hua melihat musuhnya semakin dekat dan semakin dekat. Dia tertegun, merasakan tekanan yang mengerikan. Mata Lin Feng tampak menakutkan. Aturan, Lin Feng merilis kemauan iblis, yang naik ke langit. Pangeran Hua akan merasa sakit. Darahnya mendidih. Kerumunan melihat kekuatan willpower kalpa menembus tubuh Pangeran Hua. Itu tampak mengerikan. Tubuhnya yang terkoyak jatuh. Dia membunuh Pangeran Hua, pikir orang banyak dengan takjub. Namun, Lin Feng mengabaikan reaksi orang-orang itu. Dia baru saja mengambil barang-barang Pangeran Hua. Yu Wenjing ketakutan. Tidak hanya Lin Feng tidak menghormatinya, tetapi dia juga membunuh penjaganya dan sekarang dia mencuri harta Pangeran Hua. Dia menganggap semua orang lebih rendah. Apa yang akan dilakukan Yu Wenjing padanya? Kamu berani? Yu Wenjing menuduhnya, menatap Lin Feng. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Yu Wenjing dengan mata hitam pekat. Dia memesan dengan dingin, pergi dariku. Bum bum, ketika orang banyak mendengar Lin Feng, mereka semakin geli. Sombong sekali, orang ini gila, dia mengatakan pada sang putri untuk menjauh darinya. Di sisi lain, Tantai dan Huang Fulong berperang melawan Sang Yu. Dia telah mengganggu mereka, sekarang dia harus memikul tanggung jawab. Huang Fulong dan Tantai mengalami serangan ledakan, terutama ketika dikombinasikan bersama. Situasinya tidak terlihat bagus untuk Sang Yu. Tanda hubung. Pada saat itu, di Universitas Champion, sekelompok orang menonton dengan takjub. Mereka tidak berpikir bahwa seseorang akan berani menyinggung Yu Wenjing. Yu Wenhou memperhatikan Yu Wenjing, mereka berdua berasal dari klan yang sama. Yu Wenhou juga bertanggung jawab atas ujian, semuanya ada di tangannya. Yu Wen, Sang Yu dalam bahaya. Selain itu, dia tidak menghormati putri Yu Wen. Haruskah aku terlibat? Tanya Dan Meng. Yu Wenhou meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku yang bertanggung jawab atas ujian, aku harus memastikan peraturan ditegakkan, kan? Ini, Dan Meng ragu-ragu, orang di sebelahnya dan berkata, Sang Yu tidak bisa terbunuh, kalau tidak Sang Jun. Yu Wenhou memandang orang yang baru saja berbicara dan berkata dengan datar, kita tidak bisa melanggar aturan ujian, kan? Mata orang itu berbinar dan dia menjawab, tentu saja tidak. Baiklah, Dan Meng, kirim 2 orang terlebih dahulu, kata Yu Wenhou kepada Dan Meng dengan acuh tak acuh. Dan Meng mengangguk. Dia memandang kerumunan. Meskipun dia adalah salah satu ketua penguji, dia bukan yang terkuat di sana. Banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Beberapa orang memiliki kartu truf. Mereka seharusnya tidak terlibat, tetapi mereka masih menggunakan beberapa metode karena mereka tidak ingin kehilangan kejeniusan nyata. Kalau tidak, mereka harus menjelaskan kepada kelompok-kelompok itu mengapa murid-murid mereka gagal. Bab 1739, Tengenki. Dan Meng melirik kerumunan, dan pada 2 orang khususnya. Baiki, kamu sudah lama tidak menjadi pelajar, kamu perlu berlatih. Qi Yuming, kamu ikut aku juga. Petik 2. Baiki tampak kaget, tetapi tersenyum. Kemudian, dia mengikuti pemuda itu di peta. Setelah semua, Lin Feng ada di sana. Ayo pergi, perintah Dan Meng. Baiki dan Qi Yuming mengikuti. Dengan dia, tidak akan ada masalah. Mereka semua melompat dari peta. Di dunia ujian, semua orang menatap Lin Feng. Mereka semua terpana. Lin Feng telah membunuh Pangeran Hua dan menyuruh Puteri Yu Wen menjauh darinya. Mati! Teriak sebuah suara dengan marah. Tantai membombardir atmosfer ke arah Sang Yu. Namun, pada saat yang sama,
tangan raksasa tiba-tiba muncul dan bergerak ke arah Tantai dengan kecepatan penuh. Hati-hati! Tiba-tiba berteriak Lin Feng. Pada saat yang sama, pedang kalpa yang hitam pekat membombardir atmosfer dan bergerak menuju siluet. Ark! Teriak Tantai dengan marah. Dia tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke arah orang yang menyerangnya secara mengejutkan. Suara ledakan menyebar di udara. Tangan itu kemudian mendarat di dahi Tantai. Dia didorong mundur dan jejak muncul di depannya di tanah. Dan Meng bangkit di udara dan menatap ke kejauhan. Dia tersenyum dan berkata, lanjutkan. Penguji. Kerumunan mengerutkan kening. Orang-orang itu baru saja muncul. Itu berarti bahwa mereka dapat memutuskan siapa yang ingin mereka hilangkan. Tetapi bagaimana mereka bisa melakukan itu di depan semua orang? Apa artinya itu? Tantai bertanya pada Dan Meng dengan muram. Ujian telah dimulai, apa pertanyaanmu? Tanya Dan Meng dengan tenang. Lin Feng melirik Baiki. Baiki datang dari kota kuno surgawi luas. Dia telah menjadi mahasiswa di Universitas Champion. Dia mungkin sangat kuat. Tantai, lanjutkan. Aku akan membantu, kata Lin Feng. Dia mendarat di depan mereka, lalu dia menatap Dan Meng dan berkata dengan tenang. Karena ini bagian dari ujian, kita harus beradaptasi. Tantai memandang Lin Feng dan mengangguk. Baiklah, kamu membimbing, kita membunuh orang. Penjaga, seseorang yang berada di sebelah Yu Wenjing kehabisan, dia telah melindungi Yu Wenjing sepanjang waktu. Ketika dia mendengar Lin Feng, dia tampak marah dan melepaskan ki yang menakutkan. Kamu berani Princess Yu Wen yang terhina, jadi sekarang kamu akan mati. Geram pria itu, dia kemudian merilis serangan akan menakutkan, ledakan. Orang itu menyinggung Yu Wenjing, dia menakutkan. Ye Wen sangat kuat, dia salah satu kandidat dengan potensi terbesar. Dia mengerti Tengen Ki, kinya sempurna untuk bertarung, pikir kerumunan. Bagaimanapun, karena Lin Feng telah menyinggung Yu Wenjing, akan selalu ada seseorang yang menentangnya. Selain itu, Yu Wenhou bertanggung jawab atas ujian. Bahkan orang-orang seperti Dan Meng harus mematuhinya. Mereka harus membantu Yu Wenjing dan Sang Yu. Sang Yu adalah saudara Sang Jun. Karena dia bertanggung jawab atas ujian, Lin Feng akan membayar untuk apa yang telah dilakukannya, dia telah menyinggung Yu Wenjing. Dan Meng tersenyum. Dan Meng menganggap Huang Fulong dan Tantai lemah. Mereka tidak bisa mengalahkan Sang Yu. Sang Yu bahkan sedikit tersenyum. Bahkan jika Universitas Champion tidak membantunya, itu tidak akan menjadi masalah juga. Bagaimanapun, dia sangat kuat. Putri Yuan, silakan pergi ke kastil, kata Ye Wen pada Yu Wenjing dengan tenang. Yu Wenjing menatap Lin Feng dengan dingin dan berkata kepada Ye Wen, jaga dia. Dia melanjutkan ke kastil. Ye Wen sangat kuat, dan bisa berurusan dengan Lin Feng. Dia tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Lebih baik mendapat bantuan dari Universitas Champion. Baiki, Qi Yuming, siapa yang akan kamu lawan? Tanya Dan Meng. Aku tidak datang untuk bertarung melawan orang-orang itu. Aku di sini sebagai penguji. Maaf, aku pergi, kata Baiki dengan tenang sebelum dia pergi. Tiba-tiba, Qi yang menakutkan muncul di langit dan berguling-guling di udara. Qi bergerak ke arah seseorang. Dia ada di sana sebagai penguji, dia tidak perlu memasuki kastil. Orang itu tercengang, dia diserang dengan kejutan. Mati, teriak Baiki dengan marah. Qi berlari ke langit serta kemauan. Kerumunan itu tercengang, sementara beberapa orang tersenyum dingin. Baiki tahu apa yang harus dilakukan. Lin Feng terkejut juga, orang-orang dari kota kuno surgawi yang luas telah meremehkan Baiki. Dia tidak mendengarkan perintah, dan Meng merasa terhina. Baiki telah meremehkannya di depan semua orang. Dan Meng menatap Qi Yuming dan tersenyum. Sempurna, 2 lawan 2. Namun, Qi Yuming bergerak ke arah seseorang seperti yang dimiliki Baiki. Bagaimanapun, mereka adalah penguji. Dan Meng menarik wajah yang panjang. Apa artinya itu? Tanya Dan Meng mengepalkan tinjunya. Tantai tertawa terbahak-bahak. Tampaknya orang-orang yang menjadi mahasiswa di Universitas Champion tidak tercela seperti kamu. Lin Feng tertawa juga, orang yang berbakat keras kepala dan sulit diatur, bangga dan sombong. Beberapa orang seperti Yu Wenjing, sombong, dan beberapa orang seperti Baiki dan Qi Yuming, keras kepala dan susah diatur. Dan Meng tidak bisa mengendalikan orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Mereka adalah penguji dan melakukan apa yang menurut mereka harus dilakukan oleh penguji. Pada saat itu, Dan Meng menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan mereka. Seperti yang diharapkan, orang-orang yang bukan anggota klub Jichang tidak memiliki pandangan yang sama seperti mereka. Dia dengan dingin melirik mereka dan berpikir, kali ini, klub Jichang bertanggung jawab atas ujian dan secara mengejutkan kamu berani tidak patuh. Di masa depan, kemajuan di Universitas Champion akan menjadi sulit bagi kamu. Kamu akan melihat betapa kuatnya Jichang's Club. Huang Fulong, kamu bertarung melawan Sang Yu, aku akan bertarung melawan bajingan tercela itu. Aku tidak peduli apakah orang itu penguji atau tidak. Sumpah Tantai, melemparkan dirinya ke arah Dan Meng seperti seekor naga. Baiklah, jawab Huang Fulong, bangkit di udara dan bergerak menuju Sang Yu dengan kecepatan penuh. Kelompok bodoh ingin memiliki pengaruh, kata Ye Wen dengan cara sedingin es, melepaskan energi yang menekan Lin Feng. Seberapa kuat? Tengen Qi Ye Wen kuat dan menindas. Petik 2. Berjuang, teriak Ye Wen dengan marah. Tekanan mengerikan turun dari langit menuju Lin Feng. Simbol raksasa, Battle, muncul dan menghujani atmosfer ke arah Lin Feng.
Lin Feng sangat marah dan melepaskan kekuatan Deva Marakalpa. Matanya dipenuhi dengan tekad iblis. Ledakan. Sebuah kata raksasa juga muncul di depan Lin Feng, Demon, dan kekuatan Deva Marakalpa mengalir melalui itu dengan kecepatan penuh. Itu bertabrakan dengan kata, battle, dan suasananya bergetar hebat. Siapa yang bisa melawan serangan seperti itu? Sumpah Ye Wen, melompat ke depan. Tengenki yang menakutkan turun dari langit seperti air terjun. Lin Feng membombardir atmosfer dengan kekuatan iblis kalpa. Evolusi. Lin Feng merilis kesadaran salehnya. Dia memodifikasi kekuatan Deva Marakalpa, yang berubah menjadi peta iblis yang bisa menghancurkan tanah. Di peta iblis, ada kekuatan Deva Marakalpa, serangan Ye Wen tersebar dan menghilang. Kekuatan macam apa itu? Pikir kerumunan yang terpana. Energi destruktif seperti itu. Dong, suasana berguncang di atas kepala orang, Lin Feng berteriak, mati. Saat kekuatan Deva Marakalpa berubah menjadi sinar cahaya yang merusak. Ekspresi wajah Ye Wen berubah drastis. Energi Deva Marakalpa membuat energinya sendiri menghilang. Battle Spirit, teriak Ye Wen dengan marah. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Feng, karena Lin Feng adalah seorang kultivator Zun dan bahkan jika dia memiliki energi kosmik level 3 atau 4, dia tidak mungkin lebih kuat. Mati. Lin Feng mengangkat tangannya lagi dan melepaskan lebih banyak energi Deva Marakalpa, yang berlari ke langit dan mengelilingi Ye Wen. Wajahnya tampak putus asa, dia tidak ingin mati. Namun, dia menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada. Ye Wen terbunuh. Semua jimat yang telah diambil sekarang milik Lin Feng. Bab 1740, Balas Dendam. Ye Wen juga mati. Orang itu mungkin lulus ujian pada akhirnya. Tentu saja, itu semua tergantung pada Yuan Hall sekarang, pikir kerumunan. Mereka tercengang. Ye Wen mengerti Tengenki dan sangat kuat, tapi Lin Feng masih membunuhnya. Lin Feng telah mempermalukan Yuan Jing, lalu dia telah membunuh 2 orang. Yuan Hall tidak ingin dia menjadi murid. Beberapa orang bergandengan tangan untuk menghilangkan Lin Feng. Dia terlalu kuat. Di luar, Yuan Hall tampak tenang dan tenang, tetapi jantungnya berdebar kencang. Dan Meng adalah kepala pemeriksa. Semua yang dia lakukan adalah untuk klub Jichang. Baiki dan Qiyuming telah mendurhakai Dan Meng. Orang-orang itu bangga, menjadi sombong itu baik, tetapi itu juga bergantung pada apa yang orang lakukan dengannya. Baiki dan Qiyuming berbakat dan kuat, aku tidak ingin mereka di klub Jichang saat itu, kata Yuan Ho. Orang-orang di sekitarnya merasakan energi dinginnya. Yuan, haruskah aku membawa mereka ke depan? Tanya seseorang di sebelah Yuan Ho. Dia tetap diam. Yuan awalnya memperhatikan seseorang. Jika kita bisa mendapatkannya, itu bagus, tetapi jika mereka terbunuh oleh orang baru, maka orang baru itu juga harus kuat. Juga, si idiot itu cukup kuat. Dan Meng tidak bisa mengalahkannya sendirian. Jika orang yang membunuh Ye Wen menyerang Dan Meng, maka Dan Meng akan dalam bahaya juga, kata orang itu. Meskipun Dan Meng telah menjadi murid beberapa waktu sebelumnya, dia juga anggota klub Jichang, dia tidak bisa mati melawan pendatang baru. Ingat, kami penguji. Jika ada yang berbakat, mereka harus pergi ke kastil, kata Yuan Ho, matanya bersinar. Teman bicaranya mengangguk, aku mengerti. Lin Feng dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Pada saat itu, seseorang berteriak, penguji, kembali. Para siswa baru memiliki waktu 30 menit untuk masuk ke kastil, jika tidak kita akan menutupnya. Petik 2. Suara itu sangat keras, dan semua orang mengerutkan kening. Dan Meng terkejut. Yuan Ho sama sekali tidak menyembunyikan niatnya. Dia berhenti mengirim orang, sebaliknya dia menyuruh mereka pergi. Anehnya, Yuan berani menggunakan metode seperti itu untuk melindungi aku, pikir Dan Meng, menarik muka yang panjang. Tentu saja, dia tahu bahwa Lin Feng dan yang lainnya ingin membunuhnya. Dia memandang Sang Yu dan berkata menggunakan telepati, Sang Yu, kembali, lupakan saja kali ini. Kemudian, Dan Meng memandang Baiki dan Qiyuming dan memerintahkan, Baiki, Qiyuming, ikut aku. Kemudian, dia bergerak mundur dengan kecepatan penuh. Tantai sangat marah dan ingin mengejarnya. Namun, Lin Feng berteriak, Tantai, berhenti. Huff. Tantai mengerang dengan marah, tetapi berhenti mengejar mereka. Dan Meng adalah penguji, mereka tidak bisa benar-benar membunuhnya, tetapi dia juga telah mencoba membunuh mereka, jadi situasinya berbeda. Namun, ketika semua orang mendengar bahwa kastil akan ditutup 30 menit kemudian, mereka mulai bertarung lagi. Pertempuran itu cukup kejam dan intens. Sang Yu menarik wajah yang panjang. Dia ingin mempermalukan Tantai dan yang lainnya, tetapi pada akhirnya dia dihina. Sepertinya dia harus kembali 3 bulan kemudian. Jangan lupakan aku, kita akan bertemu lagi. Seru Sang Yu ketika dia mengingat bila iblisnya, merusak salah satu ilusi Huang Fulong sebelum melarikan diri. Kami tidak akan bertemu lagi, jawab Lin Feng dingin. Dia berbicara dengan Sang Yu saat dia melepaskan energi angin. Dia sangat cepat. Lacerate, Sang Yu kaget, dia tidak berpikir bahwa Lin Feng tidak akan membiarkannya pergi. Lampu bilah hitam gelap muncul kembali. Bas, angin kencang mulai bertiup, Sang Yu meringis dan pedang iblis raksasa muncul lagi. Tidak ada yang bisa mendekati mereka. Namun, Sang Yu melihat Lin Feng meninju pedang iblis. Itu pecah dan tersebar menjadi abu saat energi Lin Feng menembus ke dalam tubuhnya. Ekspresi Sang Yu berubah drastis. Pedang iblis raksasa muncul kembali, dia menyatu dengan pedangnya saat turun dari langit. Mati,
Teriak Lin Feng dengan marah dan menekan atmosfer lagi. Pukulan itu tampak seperti tinju dewa, benar-benar luar biasa dan mengandung energi kosmik yang menakutkan. Meskipun energi Sang Yu sangat menakutkan, Lin Feng tidak ragu dan terus bergerak maju. Dia meninju kepala Sang Yu, yang meledak berantakan. Apa pria yang luar biasa, pikir Qi Yuming, yang sedang mengamati. Dia sudah pindah. Dia terpana. Lin Feng kuat dan tanpa ampun. Mereka tidak akan bertemu lagi, karena Lin Feng tidak membiarkannya pergi. Bai Qi tahu tentang Lin Feng, jadi dia tidak terkejut. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana Sang Jun, temannya, akan bereaksi sekarang karena Lin Feng telah membunuh Sang Yu. Bahkan jika Lin Feng menjadi mahasiswa di Universitas Champion, akan sulit di antara mereka berdua. Dan Meng Zhao di kejauhan, benar-benar marah. Lin Feng telah membunuh Sang Yu. Lin Feng mengabaikan keduanya. Dia hanya melirik Dan Meng, lalu berbalik. Dia harus mendapatkan jimat. Tantai, Huang Fulong, ikut aku. Kata Lin Feng, bergerak seperti angin. Huang Fulong dan Tantai tidak punya waktu untuk memikirkan alasan mengapa Lin Feng begitu kuat, mereka harus melakukan sesuatu. Mereka harus bergegas, mereka tidak punya banyak waktu. Kurang dari 1/5 dari mereka akan pergi ke kastil. Jimat, teriak Lin Feng mendarat di depan seseorang dan melepaskan energi iblis. Tantai dan Huang Fulong menghalangi jalan mereka, dan orang itu baru saja menyerahkan jimat mereka. Lin Feng dan teman-temannya segera pergi. Di sisi lain, Lin Feng meninju seseorang, orang itu didorong pergi, mulutnya berdarah. Pria itu hanya melemparkan jimat mereka padanya. Lin Feng tidak bisa membuang waktu, dia tidak punya waktu untuk bertarung terlalu lama. Dia harus bergegas dan mendapatkan jimat sebanyak mungkin. Dalam waktu singkat, ia memperoleh lebih dari 10 jimat. Tantai dan Huang Fulong berbagi setengah dari mereka dan berlari menuju kastil. Kastil itu mengandung kekuatan yang mengerikan, kita mungkin bisa diteleportasi ke tempat yang berbeda. Itu bisa berbahaya. Gunakan aumanmu jika ada bahaya, kata Lin Feng pada mereka. Kemudian, mereka mengaktifkan gerbang dengan jimat. Lin Feng muncul di dalam gunung. Seperti yang diduga, dunia kecil yang aneh. Penguji mungkin akan datang dan mencari aku. Mereka pasti mengawasiku. Siluet Lin Feng berkedip, dan dia bergerak seperti angin. Dia tidak perlu bersembunyi karena orang sudah mengamatinya, jadi dia memutuskan untuk terbang. Huang Fulong mendarat di hutan. Dia merasakan ki yang menakutkan turun dari langit, sama menakutkannya seperti gunung. Huang Fulong merasakan angin kencang. Seberapa kuat? Huang Fulong terkejut, lalu sesuatu turun dari langit dan membombardir tubuhnya. Ark, naga meraung. Tantai juga berjuang. Dia berakhir di tempat yang tidak berpenghuni, dan dalam bahaya. Dia sangat marah ketika dia mundur dan berteriak, bajingan, dia ingin membalas dendam. Dia melepaskan energi singa dan naik ke udara. Lin Feng berhenti. Naga dan singa itu mengaum dengan marah, Tantai dan Huang Fulong menggunakan sinyal pada saat yang sama. Lin Feng kesal. Huang Fulong dan Tantai berada di dua tempat yang berbeda. Dia hanya bisa menyelamatkan satu orang. Di luar, Yu Wenhou mengawasi semuanya. Orang itu berbakat dan kuat. Dia bisa menjadi mahasiswa di Universitas Champion, tetapi kita perlu melihat apakah dia bisa lebih kuat dari itu. Siapa yang mau pergi dan memeriksa kekuatan penuhnya? Terima kasih sudah subscribe Penatua.